Ketika Cheng Wei sedang berpikir, titik hitam kecil tiba-tiba muncul di depannya. Saat titik hitam mendekat dengan cepat, sosok itu berkembang pesat, dan ketika lawan mendekat, sosok itu juga berubah menjadi raksasa dengan ukuran lebih dari 1000 kaki. Kekuatan dewa terpencil raksasa ini sangat murni, dan permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan pucat. Tubuh Xuan Yuan Huang. Melihat raksasa ini terus mendekat, Cheng Wei menunjukkan ekspresi waspada di wajahnya, memegang pedang bambu di satu tangan, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, membuat postur penjaga. Setelah garis keturunan dewa liar klan Xuan Yuan dirangsang, lapisan emas pucat muncul di permukaan tubuh. Mereka yang datang pasti memiliki darah klan Xuan Yuan. 8 dewa sunyi seketika dibantai olehmu. Cheng Wei, jenius yang baru dipromosikan dari klan Qiyu, benar-benar pantas mendapatkannya. Pria dari klan Xuan Yuan itu tertawa. Cheng Wei saling memandang sedikit dan mendengus dingin, jika kamu ingin membuat janji dengan aku akan menemani Cheng Wei. Aku tidak tahu apa artinya mengirim orang-orang kecil ini keluar. Pria itu terkekeh, ini hanya untuk menghangatkanmu. Karena kamu diizinkan masuk, tentu saja kamu tidak akan diizinkan meninggalkan gurun abadi ini lagi. Apa maksudmu? Wajah Cheng Wei sedikit merosot. Jangan melihat persaingan sengit antara keluarga Qiyu dan keluarga Xuan Yuan di gurun abadi ini. Tetapi sebagian besar dari mereka yang meninggal adalah orang asing yang menggali sisa-sisa tulang. Tidak peduli mereka menerima perintah akses dari klan Qiyu atau klan Xuan Yuan, anak inti dari pihak lain akhirnya dibantai dan menjadi pengalaman anak-anak inti tersebut. Serdadu umpan meriam. Namun, anak inti kedua belah pihak tidak terlalu sering bertengkar, bahkan kedua belah pihak akan sengaja menghindari mereka untuk menghindari terlalu banyak konflik. Bagaimanapun, anak-anak inti dari dua ras dibudidayakan dengan mengkonsumsi sejumlah besar tulang sisa garis keturunan, dan mereka akan kehilangan banyak jika salah satunya mati. Sekarang Cheng Wei tiba-tiba mendengar apa yang dikatakan pihak lain, dan hatinya tertegun sebuah firasat yang tidak diketahui muncul pada saat itu. Klan Xuan Yuan mungkin berpikir bahwa Cheng Wei tidak dapat bertahan hidup, dan dia tertawa dan berkata, ini sangat sederhana, pagoda tulang tianan ini telah bertempur begitu lama, inilah saatnya bagi kami klan Xuan Yuan untuk menetap. Bunuh aku, kamu bisa masuk. Apakah itu terlalu sederhana? Cheng Wei mencibir. Persaingan di dunia ini terlalu sengit. Dihitung mundur sesuai dengan daftar warisan garis keturunan, setiap suku besar memiliki orang-orang kuat yang duduk di dalamnya. Klan Xuan Yuan dan Qiyu keduanya adalah klan besar peringkat kedua dan ketiga, tetapi ada klan Nuwa di atas mereka, selain klan besar lainnya. Jika suku Xuan Yuan dan Qiyu benar-benar memperjuangkan pagoda tulang tianan, hasil akhirnya adalah bahwa Snipe dan Kerang bersaing untuk mendapatkan keuntungan nelayan, dan klan besar lainnya mungkin akan memanfaatkan kekosongan. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh dua klan besar. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi dua klan besar untuk memperebutkan pagoda tulang tianan. Bunuh dia, Cheng Wei, klan Xuan Yuan tidak bisa menetap di pagoda tulang tianan. Tentu saja bisa, kata klan Xuan Yuan sambil tersenyum, selama kamu membunuh beberapa anak inti dari generasi muda klan Qiyu-mu, kami secara alami dapat memenangkan pagoda tulang selatan hari ini, hahaha. Apa maksudmu? Wajah Cheng Wei sedikit merosot. Bahkan jika kamu adalah anak dari suku Qiyu, aku khawatir tidak mengetahui bahwa klan Xuan Yuan kami dan klan Qiyu kamu telah mengadakan perjanjian perjudian, terbatas pada Dewa Liar Tengah, bertarung di bawah pagoda tulang tianan, dan pemenangnya akan dapat memasuki pagoda tulang tianan. Orang Xuan Yuan berkata dengan ringan dikatakan bahwa satu pihak dapat mengirim 5 orang, tetapi di antara generasi muda Qiyu, Wei Xia, peringkat kedua, dan Feng Long peringkat keempat, mungkin mati untuk berpartisipasi. Cheng Wei, yang sekarang menduduki peringkat ketiga, mungkin sudah mati untuk berpartisipasi, hahaha. Di tengah tawa liar, dua bintik hitam lagi meledak di kejauhan. Sosok dari dua bintik hitam ini meroket dengan cepat, dan mereka berubah menjadi dua dewa liar berukuran sekitar 1000 kaki, dengan cahaya keemasan menyinari tubuh mereka, dan mereka adalah dua orang Xuan Yuan. Mendengar kata-kata orang itu, badai laut sudah ada di hati Cheng Wei. Dia menatap orang itu dan bertanya, kamu membunuh Feng Long dan Wei Xia. Di antara generasi muda suku Qiyu, 5 yang paling berbakat adalah Mao Sui, Wei Xia, Cheng Wei, Feng Long dan Tu Bai. Di antara mereka, Wei Xia dan Cheng Wei memiliki hubungan yang paling dekat, yang sering mereka alami di gurun abadi ini. Mendengar perkataan orang itu, Wei Xia sebenarnya dibunuh secara brutal oleh pihak lain, bagaimana mungkin Cheng Wei tidak terkejut? Dan Cheng Wei juga mengerti apa yang dimaksud pihak lain, yaitu bahwa klan Qiyu dan Xuan Yuan baru saja membuat kesepakatan, dan pada saat yang sama kesepakatan tersebut disepakati, klan Xuan Yuan mengambil tindakan untuk membawa 5 anggota pertama dari generasi muda menjadi yang tercepat. Potong keduanya, klan Xuan Yuan berjuang mengatasi kesenjangan waktu. Akibatnya, kekuatan tempur elit klan Qiyu sangat melemah, dan klan Xuan Yuan menang. Harapan meningkat, Wei Xia sudah mati, Feng Long sudah mati, sekarang gilirannya. Sungguh pikiran yang beracun, Cheng Wei ingin memahami ini, dan satu-satunya pikiran adalah melarikan diri. Dengan tubuh besar terpelintir, dia meledak dan menembak ke arah sisi lain dari tanah air abadi. Ada cibiran di wajah klan Xuan Yuan, karena kamu ada di sini, tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri. Bagaimanapun, mereka bertiga juga bergegas menuju Cheng Wei. Luo Zeng secara alami tidak tahu apa yang terjadi di Eternal Wasteland. Dia masih menggali sisa-sisa tulang dengan saksama. Dalam beberapa jam, dia telah mengumpulkan lebih dari 30.000 tulang sisa. Menurut efisiensi ini, memasuki Wasteland abadi beberapa kali sebulan, aku khawatir itu akan menumpuk ratusan ribu tulang limbah. Tidak heran jika orang-orang ini rela mengambil risiko untuk memasuki tempat ini, jadi efisiensi mengumpulkan tulang-tulang sisa jauh lebih tinggi. Hanya dengan menyerap lebih dari 30.000 tulang sisa ini, aku khawatir dia bisa berubah menjadi setinggi 100 kaki. Bagaimana jika itu berlangsung selama sebulan? Baik, ketika Luo Zeng melepaskan pikiran spiritualnya lagi, dia melihat sesuatu yang aneh, dan hatinya juga sedikit mendadak. Dia jelas merasakan sepotong tulang terpencil di tanah memancarkan kekuatan khusus. Itu tulang sisa garis keturunan. Luo Zeng pernah melihat limbah tulang garis keturunan sekali, dan dia juga tahu bahwa limbah tulang garis keturunan yang berbeda memancarkan napas yang berbeda. Wow, sosoknya melintas, dan dia menggali. Tulang sisa garis darah ini tidak bersembunyi terlalu dalam, hanya sekitar 2 kaki di bawah tanah. Luo setelah Zeng dengan hati-hati merapikan tulang, dia mengeluarkan sisa tulang coklat dari tulang. Nafas tulang liar ini, saat Luo Zeng menyentuh tulang tandus ini, dia merasakan perasaan yang sangat ramah.
Apakah sisa tulang ini mengandung sisa tulang darah Ciyu? Luo Zeng sedikit bersemangat. Luo Zeng memiliki garis keturunan Ciyu, tetapi tulang sisa garis keturunan di dunia ini terlalu sedikit. Setelah Luo Zeng menggali tulang sisa garis keturunan, dia tidak pernah menemukan yang kedua, apalagi tulang sisa garis keturunan Ciyu. Dengan bersemangat, Luo Zeng mengulurkan tangannya dan dengan lembut menjentikkan ke permukaan tulang yang mandul ini, dan kemudian membantu pikiran dewa untuk mengeluarkan kekuatan dewa yang mandul ini. Sinar coklat dari kekuatan dewa yang sunyi diam-diam berubah menjadi bentuk 3 kepala dan 6 lengan. Ini bukan pertama kalinya Luo Zeng melihat 3 kepala dan 6 lengan. Meskipun bayangan yang dibentuk oleh kekuatan dewa mandul coklat ini sangat ringan, Luo Zeng telah memastikan bahwa tulang tandus ini mengandung darah Ciyu. Sangat baik menemukan sepotong tulang sisa garis keturunan Ciyu, dan Luo Zeng masih memiliki sedikit kekhawatiran di hatinya. Di semesta Dayan, Luo Zeng pernah mengubah darahnya, tujuannya adalah untuk menghindari sanksi dari batu tulis dominasi. Aku bertanya-tanya apakah pertukaran darah akan mempengaruhi penyerapan limbah garis keturunannya. Bayangan tidak mempengaruhi, kamu akan tahu setelah mencobanya. Namun, itu tidak cocok untuk memurnikan kekuatan dewa liar di gurun abadi, jadi Luo Zeng menyembunyikan tulang sisa garis keturunan ini di cincin sumi. Pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba mendengar langkah kaki yang kacau. Luo Zeng melompat dari lubang kecil ini, melihat asap dan debu mengepul di kejauhan, dan melihat banyak orang Yin bergegas keluar dari asap dan debu. Orang-orang Yin ini bergegas menuju Luo Zeng dengan tangan dan kaki bersama, bergegas menuju Luo Zeng dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang Yin ini, apakah mereka gila? Tidak jauh, Miking melihat orang-orang Yin ini dengan keterkejutan di matanya. Dewa-dewa terpencil yang sering berjalan di gurun mengetahui bahwa ada banyak orang Yin di gurun. Suatu ketika ada kekuatan besar yang membersihkan orang Yin di gurun abadi, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk muncul kembali dalam jumlah besar orang Yin di gurun abadi, dan mereka terbunuh tanpa henti. Hal yang paling aneh adalah tidak ada yang tahu dari mana asal orang Yin ini. Untungnya, kekuatan dari orang-orang Yin ini begitu biasa sehingga mereka tidak dapat membuat penghalang apapun kepada para dewa liar, jadi semuanya lepaskan saja. Tapi hari ini, terburu-buru dalam kelompok seperti ini jelas tidak normal. Keluar dari sini, Jiming melihat laki-laki Yin itu berguling-guling, dan tiba-tiba mengayunkan tubuhnya hingga ratusan meter. Wow, dalam sekejap mata, ratusan laki-laki Yin dibajak oleh Garu dan diubah menjadi mayat yang hancur. Melihat pemandangan berdarah ini, Luo Zeng sedikit mengernyit. Dia tidak merasakan kebencian dari orang-orang Yin ini, sebaliknya, apa yang sepertinya mereka hindari. Pikiran ini baru saja terlintas. Karena asap dan debu yang mengepul tiba-tiba muncul sosok setinggi 1000 kaki, sosok ini melewati asap dan debu, dan membantingnya ke arah Luo Zeng. Raksasa besar hancur, itu setara dengan gunung besar yang menghancurkan puncak. Murid Luo Zeng tiba-tiba terbuka, melompat tiba-tiba, dan melayang ke langit, hanya untuk dapat menghindari raksasa ini. Gemuruh, raksasa itu menghantam tanah dengan keras, dan berhenti setelah meluncur ribuan kaki, meninggalkan selokan sedalam 100 kaki di tanah. Ini Cheng Wei. Saat Luo Zeng melayang tinggi di langit, dia tidak bisa tidak melihat ke belakang dan melihat wajah raksasa ini. Keduanya memiliki 2 kepala dan 4 lengan, tetapi mereka semua adalah wajah Cheng Wei. Tapi saat ini tubuh besar Cheng Wei sudah memiliki bekas luka. Ternyata itu San Cheng Wei. Miking juga menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Siapa yang memiliki kekuatan seperti ini, dapatkah melukai Master Cheng Wei? Mata Jiming melebar seperti lonceng tembaga. Zong Yi tampak tidak yakin, memperhatikan asap dan debu yang mengepul di kejauhan, di mana ada sosok setinggi 3000 kaki. Saat ketiga sosok ini melewati asap dan debu, ada 3 raksasa dengan cahaya keemasan di tubuh mereka. Pada saat ini, kulit Zong Yi, Miking dan Jiming tiba-tiba menjadi sangat jelek. Mereka telah menggali tulang sisa di gurun ini sepanjang tahun, dan tentu saja mereka tahu bahwa cahaya keemasan ini adalah bakat unik dan kekuatan supernatural dari garis keturunan klan Suan Yuan. Alasan mengapa Zong Yi berhati-hati adalah untuk menghindari orang-orang kuat ini, dan dewa liar yang tak terhitung jumlahnya mati di tangan mereka. Sekarang Cheng Wei adalah satu musuh 3 dan terluka parah. Jika mereka terlibat, mereka pasti akan hidup atau mati. Menyerah, Cheng Wei, hari ini kamu ditakdirkan untuk tidak bisa meninggalkan gurun abadi ini, kata pria parubaya yang berkepala itu dengan ringan. Cheng Wei berdiri dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan satu tangan, menatap ketiga orang itu dengan dingin dan berkata, apa kau tidak takut klan Ciouku melancarkan perang? Pria parubaya itu tertawa, perang. Cheng Wei, kamu terlalu berlebihan pada dirimu sendiri. Kamu hanyalah dewa tingkat menengah dari klan Ciyu. Akankah klan Ciyu memulai perang untukmu sendirian? Situasi di dunia ini sangat sulit sekarang. Selain 3 suku siput Eve, Suan Yuan dan Ciyu, klan Dijun peringkat 4 juga siap hijrah. Pusat kekuatan sebenarnya dari semua klan besar digantung di Menara Tulang dan hanya ada sedikit gerakan. Cheng Wei memang merupakan pemimpin dari generasi muda, namun jika meninggal maka ia akan mati, tidak mungkin suku Ciyu memperjuangkan hal tersebut. Terlebih lagi, gurun abadi ini awalnya merupakan tempat percobaan bagi murid Ciyu dan Suan Yuan, dan kematian di sana adalah hal biasa. Mendengar ini, mata Cheng Wei menunjukkan jejak keputusasaan, dan sepertinya gurun abadi ini adalah tempat pemakamannya. Pria parubaya itu tampak seperti menahan situasi secara keseluruhan, dan matanya melirik Luo Zeng dan yang lainnya. Zong Yi, Miking, dan Jiming sedikit gemetar di hati mereka. Mereka hanya ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri. 10.000 orang tidak mau terlibat dalam perselisihan antara dua klan, tapi, apakah mereka membiarkan mereka pergi? Adapun Luo Zeng berdiri dengan mantap di udara, dia sedang mempertimbangkan untung dan rugi di dalam hatinya. Meskipun dia tidak jelas tentang asal mula klan Ciyu di dunia ini, dia seharusnya satu klan yang sama dengan dirinya berdasarkan patung Ciyu di Istana Matahari. Jika Cheng Wei diselamatkan, itu juga akan menjadi kesempatan baginya untuk memasuki klan Ciyu. 3 kelaparan kesuanyuan kekuatan Tuhan tidak lemah, dan risikonya juga besar untuk Luo Zeng. Luo Ji, pergi dan bunuh orang-orang yang tidak berhubungan itu, dan Wu Mamo dan aku akan menyelesaikan Cheng Wei, kata pria paruh baya itu. Setelah ini diucapkan, Zong Yi, Miking, dan Jiming juga mengerti bahwa ini sama saja dengan hukuman mati mereka. Namun, kelompok putus asa ini tidak ditakdirkan untuk menunggu dan mati. Suara pria paruh baya baru saja jatuh, dan sosok mereka bertiga dengan cepat tumbuh dan berubah menjadi raksasa setinggi 7 atau 800 kaki, berencana untuk bertarung sampai mati.
Dan Luo Zeng tidak menginspirasi kekuatan dewa liar, tetapi menggunakan yuan asli untuk mengirimkan suaranya sendiri ke telinga Cheng Wei, Mi Qing, Jiming dan Song Yi. Cheng Wei, kamu menyeret kedua orang itu dulu, kamu akan menekan pria bernama Lou Ji dengan kekuatan jiwamu. Kalian bertiga akan membunuhnya bersama-sama. Mudah untuk membunuh satu orang. Cheng Wei dan yang lainnya tiba-tiba Luo Zeng ada warna aneh di wajahnya. Sebagian besar orang di dunia ini mengambil jurusan dewa-dewa liar, dan alasannya masih dipaksakan oleh lingkungan. Dan semua dewa liar memiliki kekurangan, yaitu jiwa mereka tidak cukup kuat. Untungnya, kekuatan jiwa setiap orang tidak dianggap kuat. Luo Zeng tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu, mereka tentu saja tidak dapat mempercayainya. Tetapi saat ini, mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Pria paruh baya dan Wumamo di mulutnya bergegas menuju Cheng Wei, dan Cheng Wei tanpa sadar memilih untuk mundur. Pada saat yang sama, Lou Ji seperti binatang yang kuat, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, dan bergegas menuju ke depan Jiming. Adapun Luo Zeng, yang tidak menstimulasi kekuatan dewa liar, telah diabaikan oleh Lou Ji sebagai nyamuk. Luo Zeng, si nyamuk, terbang di udara, matanya memadat, dan dua sinar cahaya pada pedang bayangan di tangannya mulai menjalin. Dia sekali lagi berbicara dengan Yuan yang sebenarnya, sekarang, lakukan. Jiming, Mi Qing dan lainnya dapat menjelma setinggi 7 atau 800 kaki, dan mereka hampir tidak dapat dianggap sebagai dewa peringkat menengah. Namun kekuatan mereka sangat berbeda dengan dewa liar yang memiliki darah. Dalam keadaan normal, hanya mereka yang dibantai. Jiming ini dianggap sebagai pemuda dari Rao Yong. Dia membawa paku di pundaknya dan berdiri diam dengan gigi terkatup, menghadap Lou Ji dari klan Suan Yuan dan tidak mundur. Adapun Zong Yi di permukaan, dia putus asa, tetapi dia menjaga jarak tertentu dan selalu siap untuk melarikan diri. Mendengar perkataan Luo Zeng, Jiming tidak bisa mengontrol sebanyak itu lagi. Dia membuka mulutnya dan meraung, hampir menstimulasi kekuatan dewa di sekujur tubuhnya. Dia melompat, dan paku di tangannya sudah menghadap Lou Ji sebagai tudung. Turun. Pada saat yang sama, sosok Mi Qing melintas dari sisi lain, dan ada pedang pendek di tangannya. Meskipun itu pedang pendek, bagaimanapun juga, itu adalah senjata yang digunakan oleh raksasa setinggi 7 atau 8 kaki. Pedang pendek ini juga panjangnya sekitar 100 kaki. Keduanya berani melawan, hahaha, Lou Ji tertawa liar. Dewa-dewa yang sunyi ini adalah sasaran penyiksaan dan pembunuhan klan Suan Yuan mereka, tidak peduli berapa banyak mereka hanyalah gerombolan. Di mana Lou Ji menempatkan mereka di matanya. Cahaya keemasan di sekujur tubuh Lou Ji semakin bersinar, dan tangan kanannya yang tebal tiba-tiba keluar. Itu tidak berkedip, tidak perlu mencabut kuku Jiming secara langsung. Baik dan jahat panik, mata Luo Zeng berkedip, kekuatan jiwa yang kuat menekan pedang Ying Ying, jiwa dengan arti sebenarnya dari Tao menyerang dan langsung menuju Lou Ji. Ledakan, Lou Ji merasa kepalanya dipukul oleh palu yang berat, dan dia pusing. Kesadarannya sangat kacau saat ini, berdiri diam di tempat seolah-olah dia gila. Smash you. Ketika Jiming melihat adegan ini, meskipun dia tidak mengerti bagaimana Luo Zeng melakukannya, dia juga tahu bahwa itu adalah kesempatan yang sangat baik, dan dia tidak menjaga tangannya sedikit pun. Penggaruk paku besar menghantam Lou Ji. Kang Dang. Dengan suara yang tajam, paku menyapu dahi Lou Ji. Aku melihat cahaya keemasan di kepala Lou Ji meledak dengan gelombang, yang benar-benar memblokir pukulan kuat Jiming. Mati. Mi Qing di sisi lain juga meraih pedang pendek dan mengiringkannya ke bawah tulang rusuk Lou Ji. Bas. Cahaya keemasan di tubuh Lou Ji seperti baju besi yang kebal, meskipun belatinya tajam, ia menghantam cahaya keemasan dan tidak bisa menembus tubuh Lou Ji. Ekspresi keengganan muncul di wajah Mi Qing, berbalik, dan belati itu menusuk lagi. Heh. Setelah beberapa pedang, Mi Qing menyerang titik-titik kunci, tetapi mereka semua tertahan oleh cahaya keemasan. Dan Jiming juga mengambil kesempatan untuk mengangkat paku beberapa kali, tetapi masih tidak bisa memecahkan cahaya keemasan. Cheng Wei di sisi lain mengelak dari pengejaran dua klan Suan Yuan. Dia sangat ingin melihat adegan ini. Pemuda aneh itu melakukannya, tapi para dewa yang sunyi bahkan tidak bisa menghancurkan tubuh Suan Yuan Huang Lou Ji. Ini membuang-buang kesempatan. Sayang sekali dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri sekarang, bagaimana dia bisa membunuh Lou Ji. Lou Ji terkena serangan jiwa Luo Zeng, dan pikirannya juga kacau. Dia baru saja pulih, beberapa kesadaran, ekspresi wajah raksasa itu berubah menjadi kemarahan. Suku Suan Yuan-nya yang bermartabat akan digantikan oleh dewa-dewa liar tak berdasar ini secara bergiliran. Jika Suan Yuan tidak dikenal karena kekuatan pertahanannya, dia pasti sudah mati di tempat. Tangan Lou Ji menjulur seperti kilat, dan satu tangan tiba-tiba lepas, mencabut penggaruk kuku Jiming. Dengan tangan yang lain, dia mencengkeram leher Mi Qing secara langsung, di bawah kekuatan dewa liar di tubuhnya, dia mengangkat seluruh tubuh Mi Qing dan mengangkat kakinya dari tanah. Wanita, kamu sangat berani, kata Lou Ji sambil menyeringai. Mi Qing memegang tangan Lou Ji dengan erat, memutar tubuhnya terus-menerus, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun di mulutnya. Melihat Lou Ji hendak menghancurkan leher Mi Qing, sosok kecil Luo Zeng diam-diam melayang di benak Lou Ji. Pada saat yang sama, suara yang tidak terdengar di telinga Lou Ji yang besar, "Hei, setelah melakukannya untuk waktu yang lama, aku masih ingin aku berakting." Alis Lou Ji berkerut, dan dia ingat bahwa salah satu dari 4 orang itu tidak mengilhami kekuatan dewa liar, melayang-layang seperti nyamuk, bukankah anak itu akan melepaskan serangan jiwa barusan? Saat ide ini baru saja muncul, Lou Ji sekali lagi merasakan aura unik meledak. Ledakan, palu godam tak terlihat lainnya menghantam pikirannya, membuat jiwanya bingung dan tidak bisa berpikir. Luo Zeng mencengkeram gagang pedang Ying Ying di satu tangan, memegang pedang dengan ringan di tangan lainnya, dan ratusan aura ilahi di dunia di dalam tubuhnya bergabung lagi. Pedang Rongdao, memotong. Dibandingkan dengan Lou Ji, Luo Zeng seperti nyamuk. Bahkan jika cahaya keemasan yang dipotong oleh pedang Rongdao sepanjang 100 kaki, dibandingkan dengan tubuh besar Lou Ji, itu hanyalah sepotong benang sutra tipis. Tapi itu adalah benang sutra berbentuk bulan sabit ini, ketika menyentuh cahaya keemasan di permukaan tubuh Lou Ji, tangisan yang menusuk tiba-tiba meletus. Zizi, cahaya keemasan di tubuh Lou Ji berkembang, dan pada saat yang sama mulai berkedip dengan ganas, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ketika kabel tipis itu terus memotong ke depan, aku mendengar suara yang tajam, seolah-olah suara ubin kaca pecah, cahaya keemasan yang menyelimuti Lou Ji akhirnya runtuh, dan kabel tipis itu langsung menenggelamkan Lou.
Leher Ji. Luo Zeng bahkan tidak repot-repot menyelidiki kehidupan dan kematian Luo Ji, dan langsung pergi ke Cheng Wei. Dia tidak ingin menggunakan pedang Rongdao di depan orang luar, jadi dia berharap Ji Ming dan Mi Qing akan mengambil tindakan dan bekerja sama dengannya untuk membunuh Luo Ji. Tapi Luo Zeng tidak menyangka bahwa celah kekuatan antara dewa liar biasa dan dewa liar keturunan begitu besar. Luo Ji berdiri di sana, dan keduanya tidak ada hubungannya dengan dia. Dalam keputusasaan, Luo Zeng hanya bisa memilih untuk melakukannya sendiri. Mi Qing menyadari bahwa tangan yang memegangi lehernya secara bertahap kehilangan kekuatannya. Setelah mematahkan tangan Luo Ji, dia dengan cepat mundur, dan kemudian menatap Luo Ji yang tidak bergerak. Ini benar untuk Ji Ming dan Zong Yi, mereka jelas belum menyadari apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, noda darah di leher Luo Ji meluap, membentuk garis darah yang jernih. Kepala besar mulai miring dan berguling ke bawah dari batang tubuh. Mereka menyadari bahwa Luo Zeng membunuh Luo Ji oleh satu orang, dan dia bahkan tidak menjelma sebagai dewa kehancuran. Kalau begitu, dukungan anak itu tidak ada sama sekali kekuatan para dewa liar, kata Ji Ming bersemangat. Mi Qing relatif tenang, tapi dadanya selalu naik turun. Bagaimanapun, dia baru saja berjalan mengitari gerbang hantu. Dia menatap Luo Zeng dengan mata yang rumit dan bergumam, aku belum pernah mendengar bahwa dewa kultivasi sejati dapat memiliki kekuatan seperti itu. Kekuasaan. Adapun Zong Yi, dia menarik napas dingin, dan dia menyadari bahwa pedang yang ditusuk Luo Zeng sebelumnya pasti bukan karena kecerobohannya. Dia mampu hidup hingga saat ini, itu adalah anak buah Luo Zeng yang berbelas kasih. Cheng Wei tidak bisa menahan diri saat suku Suanyuan Parubaya dan Wu Mam mau menyerang. Ledakan. Mengandalkan cahaya keemasan di tubuhnya, pria Parubaya itu memukul Cheng Wei dengan pukulan di kepala. Bum 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 bum. Cheng Wei mundur 7 atau 8 langkah, dan setiap kali dia menginjaknya, sebuah lubang besar muncul di tanah, dan gurun abadi bergetar. Sosoknya baru saja stabil, dan Wu Mam mau segera mengikutinya. Untungnya, Cheng Wei memiliki 2 tangan, salah satunya meraih pedang bambu dan mengayunkannya secara tiba-tiba. Cahaya pedang hijau zamrud dari bawah ke atas memblokir bagian depan gurun Wu Ma. Nah, Wu Ma mau agak tabu dengan lampu pedang hijau zamrud ini, mungkin ini satu-satunya cara untuk menembus Suanyuan Huang, dan dia hanya bisa menghindarinya. Tapi setelah mendorong kembali Wu Mamo, pria Parubaya dipaksa untuk maju lagi, dan keduanya bergantian dalam pertempuran. Cheng Wei memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memperhatikan pertarungan Luo Zeng. Baru saja Luo Zeng menggunakan serangan jiwa untuk mengganggu jiwa Luo Ji, yang memberinya secercah harapan. Sangat disayangkan bahwa para dewa terpencil lainnya terlalu lemah untuk menerobos tubuh Suanyuan Huang Luo Ji, dan secercah harapan yang baru saja bangkit hancur. Ketika Luo Ji membunuh dewa-dewa yang sunyi, dan ketiganya menyerangnya sendirian, dia pasti akan mati hari ini. Memikirkan hal ini, jejak kesedihan muncul di hati Cheng Wei. Terlalu tidak mau mati di gurun abadi ini. Jika dia bisa memenangkan beberapa tulang darah lagi, dia bahkan memenuhi syarat untuk menyerang orang pertama dari generasi muda. Di bawah keputusasaan di hatiku, bahkan semangat juang perlahan menghilang. Melihat pria Parubaya itu bergegas ke arahnya lagi, dia bahkan menyerah. Dorongan untuk melawan. Pada saat ini, transmisi suara Zenyuan masuk ke telinganya lagi. Cheng Wei. Aku di sini untuk mengganggu pikiran 2 orang ini, kamu sedang menunggu kesempatan untuk membunuh mereka. Apa? Mata Cheng Wei bersinar, matanya melayang, dan dia melihat Luo Zeng dari jarak ratusan kaki. Luo Zeng masih belum menginspirasi kekuatan dewa liar, seperti nyamuk kecil yang terbang di udara, sangat tidak mencolok, tetapi di mata Cheng Wei itu telah menjadi sedotan penyelamat hidup. Hah! Cheng Wei tiba-tiba menggenggam pedang bambu dengan satu tangan, menghadapi pukulan keras dari pria Parubaya itu, dia bersandar ke belakang dan menahan sebuah lengan di dadanya. Ledakan! Pria Parubaya itu memukul lengannya dengan pukulan. Retak! Lengan itu tiba-tiba ditekuk pada 90 derajat, dan dipatahkan oleh pukulan oleh pria Parubaya itu. Cikentungan terbesar dari tubuh Yu Huang adalah ia dapat menumbuhkan 3 kepala dan 6 lengan, dan tubuhnya jauh lebih tangguh daripada Huang Shen biasa, dan ia dapat dengan cepat sembuh setelah terluka. Sebaliknya, tubuh Suanyuan Huang memiliki kekuatan pertahanan yang hampir tidak normal. Cheng Wei, yang telah mengorbankan salah satu lengannya, membalik, dan pedang bambu di tangannya melintasi jarak ribuan meter, membuat busur besar. Dia langsung pergi ke Wu Mamo dengan pedang ini. Apakah kamu akan bekerja keras? Sayang sekali hidupmu tidak berharga, dan kamu tidak bisa mengubah hidup siapapun, pria Parubaya itu menyeringai. Cheng Wei menebas Wu Mamo dengan pedang ini, dan dia membuka pintu kosong, pria Parubaya itu sepenuhnya mampu membunuh Cheng Wei sebelum Cheng Wei menghancurkan Wu Mamo. Ada juga cibiran di wajah Wu Mamo. Cheng Wei benar-benar menyerah, tidak mungkin pedang canggung seperti itu bisa menebasnya. Namun pada saat ini, pria Parubaya dan Wu Mamo tiba-tiba merasakan kilatan cahaya di sudut mata mereka. Ketika keduanya menatap, mereka melihat Luo Zeng sekecil nyamuk dan terbang. Keduanya terkejut, baik Parubaya maupun Wu Mamo tidak menyangka Luo Zeng masih hidup. Setelah Luo Ji mengambil bidikan, mereka terlalu malas untuk melihatnya. Sebagai anggota suku Suanyuan, Luo Ji terlalu sederhana untuk memecahkan 4 dewa liar di daerah tersebut. Saat mereka melihat Luo Zeng, mereka tidak menyangka Luo Ji akan mati, tetapi sedikit terkejut bahwa Luo Zeng dapat melarikan diri dari Luo Ji. Namun, pikiran ini baru saja terlintas dari benaknya, dan segera melihat pedang Yingying Jenderal Luo Zeng sedikit horizontal. Om, cahaya pedang 2 warna melintas. Ledakan. Pria Parubaya dan Wu Mamo tiba-tiba merasakan palu godam mengenai dahi mereka. Terutama Wu Mamo, refleks terkondisi biasanya menahan kepalanya dan mengeluarkan raungan liar. Retak. Pedang Cheng Wei sudah ditebas ke arah Wu Mamo. Jika bukan karena serangan jiwa mereka, orang Parubaya bisa dengan mudah mencegat pedang ini, dan Wu Mamo bisa dengan mudah menghindarinya. Tetapi karena serangan jiwa, situasinya telah berubah secara drastis. Pedang bambu menebas cahaya keemasan di permukaan Wu Mamo, dan cahaya keemasan itu tiba-tiba hancur. Pedang pertama menghancurkan cahaya keemasan, dan pedang kedua Cheng Wei mengikuti. Dengan pedang ini, ia langsung menghampiri dada Wu Mamo. Dengan sebuah kantong, pedang bambu itu baru saja menembus separuh jalan, sosok Cheng Wei ditekan ke bawah, dan pedang panjang itu terangkat, langsung membelah kepala Wu Mamo menjadi 2. Setengah. Setelah memecahkan Wu Mamo, Cheng Wei mengayunkan pedang bambu dan menusuk pria Parubaya itu lagi. Tetapi meskipun pria Parubaya ini diserang oleh jiwa Luo Zeng, kecepatan pemulihan kesadarannya sangat cepat, tetapi setengah waktu nafas, ada warna yang jelas di matanya.
Pria parubaya itu tampak ketakutan saat melihat Wu Mammo dipenggal. Ada sangat sedikit dewa liar di dunia ini yang dapat menggunakan jiwa mereka untuk menyerang, tentu saja, kecuali yang benar-benar kuat di dalam klan besar, karena mereka yang kuat tidak lahir di dunia ini sama sekali. Anak itu benar-benar dewa liar yang masih muda, kekuatan dewa liar di tubuhnya tidak terlalu kuat, bagaimana serangan jiwa yang begitu kuat bisa meletus. Meskipun pria parubaya itu terkejut dan ketakutan, otaknya berubah sangat cepat. Selama anak ini terpecahkan, Cheng Wei masih bukan lawannya. Aku melihatnya menginjak anak tangga ke kanan, dan tubuhnya yang besar berguling-guling di udara dan langsung menuju ke Luo Zeng. Hati-hati, Cheng Wei melihat ini adegan itu juga mengingatkan. Luo Zeng digantung tinggi di langit, menyaksikan tubuh pria parubaya setinggi lebih dari 1000 kaki itu berguling, itu seperti gunung besar yang terguling. Tapi tidak ada jejak kepanikan di wajahnya, dan senyuman muncul di wajahnya di bawah cahaya dari Shadow Sword di tangannya. Pria parubaya diserang oleh jiwa lagi. Tubuhnya yang jatuh tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan menghantam tanah dengan keras. Menghadapi kesempatan seperti itu, bagaimana Cheng Wei, yang telah mengalami banyak pertempuran, bisa melepaskannya? Dia terbang, meraih pedang bambunya dengan kedua tangan, menunggangi kesadaran pria parubaya yang tidak pernah pulih, pedang bambu di tangannya telah menembus dari atas ke bawah. Engah, pedang bambu langsung menancapkan kepala pria parubaya itu ke tanah. Tubuh pria parubaya itu meronta seperti refleks, dan segera kehilangan gerakan. Cheng Wei mencengkeram pedang bambunya erat-erat, ekspresinya masih sedikit gugup. Setelah pria parubaya itu mati sepenuhnya, kekuatan dewa liar di tubuhnya mulai menghilang, dan tubuhnya yang seperti gunung mulai menyusut dengan cepat. Pada saat ini, Cheng Wei mencabut pedang bambu, wajahnya penuh kegembiraan setelah melarikan diri dari kematian, dan matanya menatap Luo Zeng tidak jauh. Cheng Wei tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melarikan diri dari kematian, yang merupakan situasi putus asa baginya. Tetapi hanya dalam selusin kali pernapasan setelah Luo Zeng muncul, semuanya terbalik. Dia belum pulih sedikit pun sampai sekarang. Terima kasih, Cheng Wei tampak tulus, dan berkata kepada Luo Zeng dengan tangan terlipat, aku, Cheng Wei, harus mengingat rahmat penyelamatan nyawa. Luo Zeng hanya tersenyum tipis, jika aku tidak bergerak, mereka akan membunuh kamu, mereka juga akan datang untuk mengejar aku, menyelamatkan kamu juga menyelamatkan diri kita sendiri, jangan terlalu khawatir. Cheng Wei menggelengkan kepalanya, ini berbeda. Tanpamu, aku tidak akan bisa membunuh mereka sama sekali. Desir-desir. Saat ini, Mi Qing, Zhong Yi dan Jiming juga telah kembali ke bentuk aslinya dan langsung datang ke sini. Tuan Cheng Wei, kau baik-baik saja. Tuan Cheng Wei dikejar oleh suku Xuan Yuan, dan dia mampu melawan 1 lawan 3. Di antara generasi muda Qiou, aku takut tidak ada yang bisa menandingi. Zhong Yi penuh dengan wajah warna sanjungan. Di mata Zhong Yi, Cheng Wei adalah seorang bangsawan yang sulit dicapai. Sekarang mereka berbagi waktu yang sulit bersama, dia secara alami ingin menggunakan kesempatan ini untuk melekat pada bangsawan ini, dan bahkan di masa depan memiliki kesempatan untuk memasuki menara tulang dan menyembah suku Qiou. Mi Qing dan Jiming mengerutkan kening ketika mereka mendengar pujian terbuka. Selama kamu tidak buta, kamu dapat melihat bahwa kunci pertempuran ini adalah Luo Zeng. Jika bukan karena Luo Zeng melakukan serangan jiwa yang kuat, apalagi Cheng Wei sekarang, semuanya telah menjadi mayat. Tapi untuk menyanjung Cheng Wei, Zhong Yi membuka mulutnya untuk berbicara omong kosong. Cheng Wei melirik Zhong Yi dengan samar. Dewa-dewa liar ini tidak memasuki aliran di mata Cheng Wei. Zhong Yi ini lebih seperti badut. Dia melihat bahwa Mi Qing dan Jiming masih berjuang untuk melawan, tetapi Yi ini jauh sekali, jelas tidak berencana untuk menembak. Cheng Wei tidak memaksa orang-orang ini untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka mendapat izin untuk mengumpulkan sisa tulang dan tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan mereka dari suku Qiou. Tetapi jika orang ini tidak melakukan apapun, akan menjengkelkan untuk mempostingnya sekarang. Dia mengabaikan Zhong Yi, Cheng Wei, sebagai anak inti dari klan Qiyu, secara alami mengetahui rahasia di menara tulang. Terlepas dari keberadaan banyak dewa liar di dunia ini, 3 tahun kemudian, di bawah pemurnian cahaya penghakiman, orang-orang ini akan mati bersih. Sangat disayangkan bahwa kebanyakan orang tidak tahu bahwa dewa kematian sedang mendekat dengan cepat. Bagian dari gurun abadi ini tidak bisa lagi tinggal. Klan Xuan Yuan telah mengambil langkah besar dan itu menjadi sangat berbahaya. Kamu harus pergi denganku. Cheng Wei menatap Luo Zeng dan bertanya. Orang seperti itu, Cheng Wei tentu saja tidak ingin melepaskannya. Dia pasti akan merekomendasikannya, bahkan jika Luo Zeng diizinkan memasuki menara tulang, dia memenuhi syarat. Tanpa diduga, Luo Zeng menggelengkan kepalanya, aku harus menggali sisa tulang, aku bisa pergi kepadamu di masa depan. Luo Zeng tidak akan melepaskan kesempatan untuk memasuki klan Qiyu, tetapi dia akhirnya memasuki gurun abadi ini, dan ini hanya 2 tulang sisa garis keturunan. Jika dia ingin pergi sekarang, dia sedikit enggan. Menggali sisa tulang, Cheng Wei tersenyum tipis, aku bisa memberimu 1.000.000 tulang sisa. 1.000.000 tulang sisa bukanlah jumlah yang kecil bagi Cheng Wei, tapi bukan karena dia tidak bisa mengeluarkannya. Karakter seperti itu yang paling tidak disukai karena bantuannya. Jika Luo Zeng bersedia menerima jutaan tulang ini, dia akan dapat membayar kembali anugerah penyelamatan nyawa ini. 1.000.000 tulang terbuang, tiba-tiba Luo Zeng mengangkat alisnya. Jumlah limbah tulang yang begitu banyak benar-benar membuat Luo Zeng sangat bersemangat, tetapi dia tetap menolak. Di satu sisi Luo Zeng merasa malu, dan di sisi lain, mengandalkan efisiensi Luo Zeng dalam menggali tulang sisa, tidak terlalu sulit untuk menumpuk 1.000.000 tulang sisa di gurun abadi ini. Lebih penting lagi, Luo Zeng kembali butuh tulang darah. Penolakan Luo Zeng mengecewakan Cheng Wei. Tapi kemudian aku memikirkannya, orang ini, mengandalkan kekuatan jiwanya sendiri, tidak akan berada dalam bahaya besar selama dia tidak diserang oleh Desolate God yang sangat kuat. Bagaimanapun, orang ini mengambil perintah akses klan Qiyu, dan dia kembali ke klan dan melaporkan masalah ini kepada para tetua di klan. Tidak sulit menemukan Luo Zeng. Sebelum pergi, Cheng Wei mengumpulkan semuanya dari 3 orang Xuan Yuan, memilih beberapa benda dan menugaskannya ke Luo Zeng. Akhirnya, dia menanyakan tentang nama Mi Qing dan Jiming, dan berkata pada saat yang sama kalian bertiga ada di sini. Kamu tidak perlu membagikan sumber daya dari tulang sisa yang digali pada satu waktu kepada klan Qiyu. Aku hanya akan pergi dan menyapa kamu. Separuh dari sisa tulang yang digali di gurun abadi ini akan dibagikan kepada suku Qiyu. Setelah beberapa orang tidak mau dibagi, suku Qiyu langsung mengirim yang kuat untuk membunuh mereka.
Sekarang tidak ada yang berani melanggar aturan ini. Miking, wajah Jiming tiba-tiba penuh kegembiraan, dan wajah Luo Zeng juga menunjukkan senyuman. Sedangkan untuk wajah Zong Yi di samping, wajahnya sangat jelek. Ketiga orang yang disebutkan oleh Cheng Wei merujuk pada Luo Zeng, Miking dan Jiming, dan tidak ada dia. Di mana Cheng Wei peduli dengan suasana hati Zong Yi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Luo Zeng, sosoknya naik dan terbang menjauh dari gurun abadi. Apakah kamu masih menggali tulang sisa di sini? Luo Zeng bertanya sambil menatap Miking. Faktanya, Miking sedikit ketakutan setelah melalui pertempuran ini. Dia awalnya berencana untuk mundur, tetapi setelah mendengar Cheng Wei mengatakan bahwa dia tidak perlu dibagi menjadi klan Qiyu kali ini, dia secara alami harus memanfaatkan kesempatan itu. Yang paling penting adalah kekuatan Luo Zeng telah memberi Miking rasa aman. Dia bisa melihat dengan jelas, Luo Zeng membunuh Lou Ji itu sepenuhnya dengan kemampuannya sendiri. Meskipun Cheng Wei juga membunuh dua dewa klan Xuan Yuan, itu benar-benar ditekan oleh kemampuan jiwa Luo Zeng. Dengan kata lain, jika tidak ada Cheng Wei, Luo Zeng kemungkinan besar bisa membunuh dewa-dewa liar ini dengan satu orang. Dengan orang yang begitu kuat yang menggali tulang sisa di sisinya, dia hampir bisa berjalan ke samping di gurun abadi ini. Dia tidak percaya bahwa klan Xuan Yuan akan mengirim orang yang lebih kuat untuk mereka. Di antara empat orang itu, hanya Zong Yi yang tidak bahagia, dan Luo Zeng, Miking, dan Jiming dengan bersemangat menggali sisa tulang. Perintah akses yang dikeluarkan oleh orang Qiyu memiliki batas waktu, dan batas waktu untuk perintah akses mereka adalah 18 hari. Luo Zeng memanen hampir puluhan ribu tulang sisa pada hari pertama, dan juga menggali dua tulang sisa yang berisi darah Qiyu. Keberuntungan Luo Zeng berlanjut hingga beberapa hari ke depan. Meskipun tulang sisa garis darah tidak digali keesokan harinya, sisa tulang besar dengan tinggi lebih dari 2 kaki digali. Tapi kecemburuan Miking muncul. Pada hari ketiga, Luo Zeng menggali 3 yuangaris darah sisa tulang, tapi garis keturunan Qiyu tidak terkandung dalam sisa tulang. Mungkin karena klan Xuan Yuan berencana untuk bersaing memperebutkan pagoda tulang langit. Selama periode waktu ini, gurun abadi benar-benar tenang dan ombaknya sangat halus bagi dewa-dewa liar ini untuk mengumpulkan tulang-tulang sisa. 18 hari kemudian, Luo Zeng telah mengumpulkan hampir 200.000 tulang sisa, selain 7 atau 8 tulang sisa garis keturunan, yang berjumlah puluhan keping. Satu-satunya hal yang membuat Luo Zeng sedikit tertekan adalah hanya ada 4 tulang sisa dalam garis keturunan Qiyu. Miking dan Jiming juga kembali dengan muatan penuh, tetapi Zong Yi memperkirakan bahwa dia tidak seimbang. Selama periode waktu ini, dia mengalami depresi dan meninggalkan Eternal Wasteland lebih awal. 2145. Setelah meninggalkan tanah abadi, Luo Zeng dan yang lainnya kembali ke benteng lagi. Menurut aturan, para dewa liar ini harus memeriksa semua tulang liar yang mereka gali, dan kemudian membiarkan Qiyu mengambil setengahnya sebelum pergi. Mereka akan menggunakan metode rahasia untuk mendeteksi jumlah tulang sisa yang digali oleh dewa-dewa liar, bahkan jika disembunyikan di dalam cincin sumi, mereka tidak bisa dibawa pergi secara langsung. Mereka harus memeriksanya. Luo Zeng tidak perlu membagi keuntungan untuk limbah yang mereka peroleh kali ini, tetapi mereka masih harus melalui prosesnya. Tuan Cheng Wei telah memerintahkan agar tulang sisa yang kau dapatkan tidak akan dibagi oleh suku Qiyu. Kami akan menukar tulang sisa garis keturunan yang kami gali untukmu dengan harga pasar. Wanita Cuyi itu tersenyum manis pada Luo Zeng. Mungkin itu alasan Cheng Wei mengapa wanita Cuyi itu sangat sopan kepada Luo Zeng. Ini adalah praktik umum untuk menukar tulang sisa garis keturunan dengan harga pasar. Bagaimanapun, dewa liar di sini tidak pernah memiliki garis keturunan khusus, dan tulang sisa garis keturunan tidak berguna. Pertukaran harga pasar mungkin mengalami sedikit kerugian, tetapi juga nyaman. Miking dan Jiming tidak keberatan. Mereka juga menyerahkan tulang sisa garis keturunan yang mereka gali, dan kemudian seseorang datang untuk mengambilnya dan mengembalikannya kepada mereka setelah harganya dinilai. Tulang sisa garis keturunan ditukar dengan harga pasar. Luo Zeng sedikit mengernyit. Wanita Cuyi memperhatikan ekspresi Luo Zeng dan berkata sambil tersenyum, ya, harga tukarnya tidak, kamu akan menderita. Bukan masalah, hanya saja salah satu tulang sisa garis keturunan sangat berguna bagi aku khawatir tidak bisa ditukar, kata Luo Zeng. Wanita Cuyi sedikit bermasalah, meskipun Cheng Wei menyapanya, semua jenis darah dan tulang harus disimpan oleh suku Qiyu. Lagi pula, semua klan besar kekurangan tulang sisa garis keturunan mereka sendiri, dan mereka hanya bisa menukar tulang sisa garis keturunan satu sama lain. Dan Luo Zeng jelas tidak memiliki darah, aku tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan darah. Setelah berpikir sejenak, wanita di Cuyi berkata, dapatkah aku melihat tulang dari darah yang kamu gali? Luo Zeng mengangguk sebelum mengeluarkan tulang sisa garis darah dari cincin suminya. Banyak. Melihat tulang darah di atas meja, wanita Cuyi itu juga kaget. Miking, Jiming, dan beberapa petugas di sekitar tercengang. Tersebar di atas meja, semua jenis tulang berdarah memancarkan semua jenis cahaya, cian, coklat, darah, hijau. Tercantum semuanya, ada lebih dari 80 yuan. Dewa biasa yang sunyi memasuki gurun abadi sekali, kebanyakan dari mereka dapat menggali 5 hingga 6 ribu tulang sisa, dan sedikit yang hanya 3 hingga 4 ribu. Cuma satu blok. Lagi pula sepotong gurun abadi ini tidak seperti tanah terlantar abadi lainnya. Perlu mengambil resiko tertentu dan tidak berani masuk jauh ke dalam area inti. Sedangkan untuk tulang sisa garis keturunan, umumnya bagus untuk menggali 4 atau 5 yuan. Bahkan jika keberuntungan melawan langit, itu hanya selusin yuan. Luo Zeng memiliki ratusan tulang sisa garis keturunan dalam tembakan ini, yang secara alami akan membuat mereka sulit untuk dipahami. Meskipun Miking dan Jiming telah menggali tulang-tulang sisa dengan Luo Zeng, mengetahui bahwa Luo Zeng memiliki ketertarikan pada tulang-tulang yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa, mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar mendapatkan begitu banyak tulang sisa darah. Jenis tulang sisa garis keturunan apa yang perlu kamu pertahankan? Wanita Cuyi itu bertanya, menatap tulang sisa garis darah ini. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan mengambil 4 tulang sisa coklat di atas meja. Dia mengambilnya untuk dirinya sendiri dan berkata, aku hanya perlu 4 tulang sisa garis keturunan ini. Kamu dapat mengubah tulang sisa lainnya menjadi tulang sisa biasa. Melihat 4 tulang sisa garis keturunan, alis Willow yang indah dari wanita di Cuyi juga terangkat dengan ringan. Tulang sisa yang mengandung garis keturunan Qiyu, kamu tidak bisa mengambil ini. Tulang sisa darah suku lain, suku Qiyu hanya untuk menukar tulang sisa darah suku Qiyu dengan suku lain.
Jika Luo Zeng benar-benar membutuhkannya, wanita Cuyi dapat membuka jaring, tetapi tulang sisa darah suku Ciyu pasti akan mendapatkannya. Alis Luo Zeng berkerut, tujuan terbesarnya adalah pemborosan garis keturunan Ciyu, bagaimana bisa diberikan kepada orang lain. Maafkan aku untuk satu kalimat lagi, kakak Luo Zeng, tidak ada gunanya bagi kamu untuk mengambil tulang sisa garis keturunan ini. Apakah kamu masih dapat menyerap kekuatan dewa liar? Jiming di samping tidak bisa tidak bertanya. Ya, kamu mengerti tulang sisa darah tidak berguna, tapi mereka terlalu penting bagi klan Ciyouku, wanita Cuyi itu juga berkata. Luo Zeng tiba-tiba berkata, apa aku bisa menyerap kekuatan dewa liar? Mendengar ini, orang-orang di aula terkejut. Beberapa wajah orang menunjukkan ekspresi yang lebih menggelikan. Hanya orang Ciyou yang bisa menyerap darah dan tulang coklat ini. Ini adalah akal sehat. Luo Zeng tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu, yang agak konyol. Gadis di Cuyi tersenyum tipis, dan hendak berbicara, ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari satu sisi aula. Jika kamu dapat menyerap kekuatan dewa yang sunyi di tulang sisa garis keturunan ini, klan Ciyu akan memberi kamu 50 tulang sisa garis keturunan tambahan, kata seorang pria parubaya berambut perak sambil berjalan. Pria parubaya berambut perak ini bertubuh sedang, dan sepasang mata elang memancarkan cahaya menyilaukan, membuat orang takut untuk melihatnya. Yang lebih aneh adalah jika kekuatan dewa liar yang dia pancarkan tidak ada, sepertinya telah mencapai level lain. Sejak memasuki dunia ini, Luo Zeng juga telah melihat banyak dewa liar, meskipun dewa liar ini sangat kuat, tetapi Luo Zeng telah melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka. Tapi pria parubaya berambut perak ini berbeda, memberikan Luo Zeng perasaan yang tak terduga. Melihat pria parubaya berambut perak, wanita di Cuyi terkejut, dan dia memberi hormat. Tuan Diao Yuan benar-benar datang secara langsung, dan gadis kecil itu tersesat. Diao Yuan melambaikan tangannya dan menatap Luo Zeng. Dia melihat ke atas dan ke bawah dengan hati-hati, dan berkata sambil tersenyum, manusia di alam liar telah berkultivasi menjadi dewa sejati atas. Aku benar-benar tidak tahu kesempatan apa yang kamu miliki. Orang yang tinggal di Menara Tulang tidak akan menyebut dewa liar di luar Menara Tulang sebagai tak tersentuh. Bagaimanapun, dia terlalu tidak sopan, katakan saja manusia padang gurun. Luo Zeng menundukkan tangannya kepada orang ini, lalu bertanya apa yang baru saja kamu katakan, apakah itu benar? Tentu menganggapnya serius, tapi kamu tidak perlu mencobanya, kamu pasti tidak bisa melakukannya, hahaha. Diao Yuan tersenyum sepenuh hati, tapi kamu menyelamatkan nyawa keponakanku Cheng Wei, tapi dia memiliki banyak kekuatan magis yang kamu katakan. Tidak sulit memberi kamu darah klan Ciyu ketika klan Ciyu memanfaatkan orang, apakah kamu bersedia? Diao Yuan datang ke sini khusus untuk Luo Zeng. Kali ini klan Ciyu dan klan Xuanyuan membuat perjanjian judi untuk menentukan kepemilikan gurun abadi ini dan pagoda tulang Tianan. Namun saat keluarga Xuanyuan membuat perjanjian judi, mereka justru membunuh Wei Xia dan Feng Long dari keluarga Ciyu. Keduanya adalah yang terkuat dari generasi muda klan Ciyu. Jika mereka kalah, taruhan klan Ciyu mungkin akan kalah. Meskipun klan Ciyu sangat marah, lawannya bertindak sesuai dengan aturan, dan mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena dianggap berbahaya oleh lawan karena perlindungan yang tidak memadai. Setelah Cheng Wei kembali ke Menara Tulang, dia merekomendasikan orang ini kepada Diao Yuan. Diao Yuan langsung pergi ke benteng tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya untuk melihat apakah Luo Zeng sama ajaibnya dengan yang dikatakan Cheng Wei. Saat semua orang di aula mendengar kata-kata Diao Yuan, mata mereka tiba-tiba menjadi panas. Bahkan wanita Cuyi pun penuh dengan rasa iri. Wanita Cuyi ini lahir di sekte besar di Menara Tulang, dan asalnya juga luar biasa, tapi dia tidak memenuhi syarat untuk garis keturunan Ciyu. Transplantasi darah bukanlah tugas yang mudah, konon membutuhkan kekuatan klan Ciyu untuk melakukannya sendiri. Bagi sebagian besar dewa liar di dunia ini, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan untuk mengubah takdir mereka sepenuhnya. Di masa lalu, hanya orang asing yang memberikan kontribusi besar pada klan Ciyu yang memenuhi syarat. Jika bukan karena tekanan klan Xuanyuan, klan Ciyu tidak akan bisa membuka jaring, dan ingin menyerap Luo Zeng. Bahkan Diao Yuan berpikir bahwa Luo Zeng memiliki keberuntungan dan menemukan kesempatan sekali dalam 1 milenium. Ketika dia ingin datang, Luo Zeng pasti sangat bersemangat untuk menyetujui masalah ini. Tanpa diduga, Luo Zeng hanya mengangguk pelan. Tentu saja, aku bersedia, tetapi sebelum itu, aku masih berharap untuk mencobanya. Aku ingin tahu apakah aku dapat menyerap kekuatan para dewa. Mendengar kata-kata Luo Zeng, wanita Cuyi, Miking dan yang lainnya memandang Luo Zeng dengan ekspresi bodoh. Sungguh hadiah yang beruntung, tapi Luo Zeng tidak menghargainya. Diao Yuan mengerutkan kening, dia sedikit marah, dan tidak bisa menahan ejekan. Oke, kalau begitu aku akan melihat apakah kamu bisa menyerap kekuatan dewa liar dari klan Ciyu kita. Luo Zeng tidak banyak bicara, dia menggulung tulang-tulang sisa garis keturunan ini ke tangannya dengan satu tangan. Faktanya, Luo Zeng sendiri sedikit tidak yakin apakah dia dapat menyerap garis keturunan dan sisa tulang. Bagaimanapun, dia telah mengalami pertukaran darah, dan dia tidak tahu apakah dia dapat menyesuaikan garis darah di tulang sisa. Tuan Diao Yuan, ini akan menyia-nyiakan tulang, kata wanita Cuyi cemas. Jika Luo Zeng memurnikan dan meniup kekuatan Desolate God in the Desolate Bone, dan tidak dapat menyerapnya sendiri, maka kekuatan Desolate God akan kabur. Mengambil bagian dari garis keturunan klan untuk membiarkan Luo Zeng bereksperimen adalah lelucon. Kenapa? Diao Yuan berkata dengan gelombang kekuatan. Aku melihat Luo Zeng mengulurkan tangannya dan dengan lembut bergerak ke permukaan limbah coklat, dan kekuatan dewa limbah coklat menyembur seperti mata air. Metode Likuan. Seseorang melihat metode Luo Zeng, dan wajahnya menunjukkan jejak penghinaan. Meskipun Xiao Yun termasuk dalam klan sipir, metodenya membudidayakan dewa-dewa liar tidak diwarisi dari klan ini. Metode Likuan ini hanya dia pelajari dari tempat lain, dan itu adalah metode yang relatif kikuk. Orang-orang ini secara alami meremehkan Luo Zeng menggunakan metode kikuk seperti itu. Diao Yuan semakin marah saat melihat teknik ini, garis keturunan ini akan terbuang percuma. Setelah Luo Zeng mengekstrak kekuatan dewa sunyi coklat, dia membimbingnya untuk mencelupkan ke dalam tubuhnya. Ketika kekuatan dewa yang sunyi tenggelam ke dalam tubuh, Luo Zeng tiba-tiba merasa ada jenis kekuatan yang berbeda. Kekuatan semacam ini mengandung agitasi primitif. Agitasi semacam ini bahkan memengaruhi hati Luo Zeng. Dia memiliki semacam perasaan ramah. Jantungnya mulai berkontraksi dengan hebat, dan dia tidak sabar untuk melampiaskan kekuatan di dalam tubuh. Titik. Desir, desir, desir.
Untaian kekuatan Dewa Coklat keluar ke tubuhnya, tanpa jejak yang keluar. Setelah beberapa saat, kekuatan dewa yang sunyi di tulang sisa garis keturunan ini diserap dengan bersih, dan sebuah ruangan di aula sunyi menatap Luo Zeng dengan saksama. Bahkan Diao Yuan tercengang. Jika garis darah tidak cocok, daging akan sangat menolak kekuatan dewa liar, bahkan jika diserap secara paksa, itu akan ditolak oleh daging dan melarikan diri di antara dunia. Ini adalah akal sehat, dan Luo Zeng benar-benar menyerapnya sepenuhnya. Lebih penting lagi, setelah menyerap begitu banyak kekuatan para dewa liar, Luo Zeng bahkan tidak melarikan diri sedikit pun. Bahkan jika Diao Yuan sendiri memurnikan sepotong tulang sisa, dia akan menyia-nyiakan sekitar 30% kekuatan dewa limbah. Tubuh anak ini sebenarnya benar-benar menyimpan kekuatan dewa limbah. Terlebih lagi dia menyerap tulang-tulang limbah klan Ciyu, menjadi terkejut. Kamu tahu kamu memiliki garis keturunan Ciyu. Siapa orang tuamu? Diao Yuan bertanya dengan tidak percaya. Diao Yuan hanya berpikir bahwa Luo Zeng berasal dari keluarga Ciyu. Namun, klan Ciyu tidak mengizinkan perkawinan campur dengan klan asing. Di dunia ini, semua klan Ciyu berkumpul di pagoda tulang jiwa langit dan tidak mungkin untuk melewatkannya. Sekarang tiba-tiba ada Luo Zeng yang sebenarnya memiliki darah keluarga Ciyu, Diao Yuan tidak bisa mengetahuinya. Orang tuaku, kamu tidak akan mengenal satu sama lain. Luo Zeng tersenyum tipis, tetapi Lord Diao Yuan tampaknya memenuhi janjinya. Diao Yuan memandang Luo Zeng, wajahnya penuh warna kompleks, dan setelah sekian lama dia berkata jika aku tahu asal-usul kamu, aku akan menghormatinya. Limbah garis keturunan itu adalah milik kamu. Setelah kamu membersihkannya, kamu ikutlah bersamaku. Aku masih ingin menggali tulang sisa, kata Luo Zeng. Tulang belulang sebanyak yang kamu butuhkan, akan kuberikan sebanyak-banyaknya, tapi aksesnya membuat kamu tidak mau mendapat satu pun potongan, kata Diao Yuan dingin. Ketika Diao Yuan mengatakan ini, Luo Zeng tidak bisa menolak. Wanita Cui pandai mengamati kata-kata dan warna, dan tahu bahwa ini mungkin bukan masalah sepele, yaitu mengirim orang untuk menukar tulang sisa garis keturunan Luo Zeng yang lain. Adapun 3 sisa tulang sisa garis keturunan Ciou, dia secara alami ada lagi penyebutan. Setelah masalah ini diselesaikan, Luo Zeng mengucapkan selamat tinggal pada Mi Qing dan yang lainnya, dan mengikuti Diao pergi. Ketika Mi Qing dan Jiming melihat Luo Zeng pergi, mereka juga cukup menghela nafas, mereka tidak menyangka bahwa pria yang menambang bersama mereka hari ini sebenarnya dari suku Ciou. Tetapi bahkan untuk suku Ciou, kekuatan semacam itu masih belum bisa dijelaskan, mereka benar-benar belum melihat siapapun di dunia ini yang bisa memupuk dewa sejati yang begitu kuat. Di atas langit, Luo Zeng berlari kencang di belakang Diao Yuan. Tuan Diao Yuan, kau ingin membawaku kemana? Luo Zeng bertanya. Panggil saja aku Paman Diao, kata Diao Yuan. Paman Diao, teriak Luo Zeng. Meskipun kamu tidak tahu bagaimana kamu berasal, tahukah kamu jika kamu tidak datang ke sini kali ini, berapa tahun kamu bisa hidup? Diao Yuan bertanya. Luo Zeng berpikir sejenak dan tersenyum tipis 3 tahun, kan? Kamu tahu, Diao Yuan mengangkat alisnya. Orang-orang di belantara tahu bahwa cahaya penghakiman adalah jumlah yang sangat kecil, dan sangat sedikit orang ini yang akan dengan putus asa masuk ke menara tulang untuk menghindari malapetaka sekali dalam 1000 tahun. Baiklah, Luo Zeng mengangguk dan berkata terus terang, inilah alasan aku berada di sini. Aku akan membawamu kembali ke pagoda tulang ciling, pertama-tama untuk melihat seberapa murni darahmu. Jika kamu benar-benar anggota klan Ciyuku, klanku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, kata Diao Yuan. Bahkan jika dia melihat Luo Zeng menyerap garis darah dan tulang, Diao Yuan masih sedikit sulit dipercaya. Bagaimanapun, apa yang terjadi pada Luo Zeng agak tidak masuk akal. Dia mengambil jurusan dewa-dewa sejati, memiliki kekuatan mental yang kuat, dan memiliki darah klan Ciyu. Sifat seperti ini akan muncul pada orang asing yang tidak dia kenal. Seberapa murni, Luo Zeng tidak tahu apa maksud Diao Yuan. Diao Yuan melirik Luo Zeng dengan samar, lalu berkata keluarga Ciyouku adalah garis keturunan paling mulia di dunia. Garis keturunan ini dianugerahkan oleh leluhur Ciyou. Kemurnian garis keturunan setiap orang berbeda. Itu harus diselidiki dari saat lahir, kamu secara alami tidak dapat dihindari. Luo Zeng mengangguk dan diam-diam mengikuti Paman Diao. Setelah menyerap potongan tulang garis keturunan itu, Luo Zeng merasakan perubahan aneh pada tubuh fisiknya. Dalam perjalanan, aku selalu merasa ada sesuatu yang berkecambah di tubuh aku, meskipun perasaan ini sangat lemah, tetapi nyata. Cheng Wei adalah anggota suku Ciyu. Setelah dia berubah menjadi dewa yang sunyi, dia dapat memiliki kepala tambahan, kebanyakan dengan 2 tangan. Ini adalah tubuh limbah darah suku Ciyu. Aku tidak tahu apakah dia telah menyerap cukup darah dan membuang tulang. Apakah sama dengan Cheng Wei? Hampir sepanjang hari, Diao Yuan membawa Luo Zeng kembali ke kota Helian. Kota Helian ini adalah kota besar di daerah ini, dan pertahanannya sangat ketat. Luo Zeng juga berhati-hati saat melewati kota ini sebelumnya, dan tidak berani melangkahi sedikit pun. Diao Yuan membimbingnya terbang ke kota Helian, dan tiba-tiba 7 atau 8 lampu terbang dari kota itu. Luo Zeng melihat sekeliling. Orang-orang ini takut mereka adalah tokoh tingkat tinggi di kota Helian. Meskipun mereka tidak memiliki darah, kultivasinya juga sangat mendalam. Tuan Diao Yuan, Tuan Diao Yuan. Orang-orang itu semua menundukkan tangan mereka ke arah Diao Yuan. Kota Helian milik Sekte Baihui, yang merupakan bawahan dari suku Ciyu, dan Diao Yuan memegang posisi bahkan di suku Ciyu. Orang-orang ini secara alami sangat menghormati Diao Yuan. Selain rasa hormat, mata mereka tertuju pada Luo Zeng seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sebelumnya, Diao Yuan menggunakan Dao Helian Cheng untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting, dan itu pasti pemuda di belakang Diao Yuan. Diao Yuan bertanya dengan acuh tak acuh apakah arai teleportasi besar sudah siap. Yang memimpin mengangguk, persiapan sudah selesai, aku selalu menunggu Tuan Diao Yuan. Bawa aku, kata Diao Yuan. Pria berkepala itu melambai yang lain bubar, lalu memimpin jalan di depan, terbang ke arah barat kota. Di alun-alun besar di barat kota, susunan teleportasi besar telah dibuka, seperti daun teratai halus yang memancarkan cahaya lembut merah muda pucat, berputar perlahan. Setelah Diao Yuan dan Luo Zeng turun, mereka berjalan menuju susunan teleportasi yang sangat rumit ini. Saat susunan teleportasi berubah, cahaya lembut segera menyelimuti Luo Zeng dan Diao Yuan. Dalam sekejap, pemandangan di depan Luo Zeng terus terbang jauh di matanya. Pada saat ini, kecepatan bergeraknya sepertinya telah meningkat jutaan kali, puluhan ribu kali, jarak jauh dalam waktu singkat.
Arai teleportasi ini sebenarnya berbeda dari prinsip-prinsip yang dilihat Luo Zeng. Setelah beberapa saat, dinding berwarna giok putih muncul di depan mata Luo Zeng. Ujung tembok ini tidak bisa dilihat dari kiri ke kanan, juga ujungnya tidak bisa dilihat dari bawah ke atas. Tembok ini, Luo Zeng tertegun sejenak, dan segera menyadari bahwa ini adalah menara tulang. Ketinggian tulang hewan besar ini mirip dengan domain God, yang mungkin tingginya ratusan miliar mil. Meskipun tulang hewan relatif tipis, sebenarnya lebarnya mungkin beberapa triliun mil. Dia sekarang berdiri tepat di bawah menara tulang, bahkan lebih kecil dari debu, jadi tentu saja dia tidak bisa melihat menara tulang secara utuh. Berdiri di bawah menara tulang yang begitu besar, Luo Zeng juga kaget. Ini adalah pagoda tulang roh langit, milik keluarga Qiao kami. Wajah Diao Yuan agak bangga. Ras yang dapat menempati menara tulang di dunia ini semuanya adalah ras super. Bahkan jika beberapa ras memiliki garis keturunan khusus, mereka hanya dapat berbagi menara tulang dengan ras lain, sedangkan menara tulang Tianling adalah milik klan Qiao sepenuhnya. Aku mendengar bahwa menara tulang ini adalah tulang dari dewa kekacauan kuno, jadi seberapa kuat dewa kekacauan kuno sebelum kematiannya? Luo Zeng berseru. Bayangkan tubuh besar dan tak tertandingi dari dewa kekacauan kuno. Bahkan luasnya domain dewa dapat diinjak oleh dewa kekacauan kuno, jika dewa kekacauan kuno memiliki kaki. Itu bukan kategori yang bisa kita pikirkan, Diao Yuan berkata dengan ringan, dan pada saat yang sama memberikan tatapan terkejut pada Luo Zeng. Banyak orang yang tahu kalau tulang hewan ini dibuat oleh dewa Chaos kuno, tapi hanya sedikit orang yang akan mengeksplorasi betapa kuatnya dewa Chaos kuno ini, bocah ini. Luo Zeng mengangguk dan mengikuti Diao Yuan ke pagoda tulang jiwa langit. Di bawah menara tulang roh pada hari ini, ada retakan besar setinggi 1 juta kaki. Ketika Luo Zeng mengebor ke dalam celah di bagian bawah menara tulang, dia segera ditutupi oleh nafas aneh. Nafas ini menutupinya, membuat Luo Zeng merasa sedikit tertekan. Pada saat yang sama, karena Luo Zeng sepertinya mendengar panggilan aneh. Suara ini sepertinya menuangkan sesuatu ke Luo Zeng, terus-menerus berlama-lama di telinga Luo Zeng, mendengarkan dengan cermat tetapi tidak ada apa-apa. Ketika tidak memperhatikan, suara itu sepertinya terdengar dari kedalaman jiwa, dan itu terasa sangat aneh. Diao Yuan memperhatikan perubahan ekspresi Luo Zeng, lalu berkata meskipun dewa kekacauan kuno sudah mati, keinginannya tidak akan menghilang dengan cepat, mungkin akan menyebar di sini selamanya. Biasakanlah untuk sementara waktu. Biarpun dewa sejati mati, aura kuat yang dibawa tubuh akan bertahan lama, apalagi dewa Chaos kuno. Luo Zeng secara alami dapat memahami, tetapi dia masih memiliki pertanyaan lain. Orang-orang di dunia ini menyerap kekuatan di tulang mandul, lalu dapatkah tulang dewa kuno yang kacau ini diserap? Tiba-tiba mendengar pertanyaan Luo Zeng, Diao Yuan tiba-tiba tertawa. Hahaha, ide bagus. Jika kamu menyerap kekuatan dewa liar di menara tulang ini, aku takut kamu tidak terkalahkan di dunia ini. Tetapi ini hanya bisa dipikirkan tidak. Jangan bicara tentang menara tulang ini setelah kamu menyempurnakan kekuatan para dewa yang sunyi. Bahkan jika kamu menggunakan kekuatan penuh kamu tidak ingin menghancurkan sedikit pun. Bahkan kekuatan klan Qiao aku tidak dapat melakukannya. Orang-orang ini telah tinggal di menara tulang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada alasan mengapa Luo Zeng dapat memikirkan banyak hal. Tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa melukai menara kerangka ini sedikitpun, bahkan jika itu menyebabkan retakan. Menara tulang ini penuh dengan retakan besar, dan orang Ciyu tinggal di ruang besar yang dibentuk oleh retakan ini, tetapi retakan ini tidak dibuka oleh orang Ciyu, tetapi ada di dalam diri mereka sendiri. Menurut spekulasi mereka, dewa kuno yang kacau ini terluka parah sebelum jatuh ke dunia ini, dan retakan belang-belang di menara tulang juga tertinggal pada saat itu. Jika tubuh dewa kekacauan kuno ini utuh dan tidak ada retakan di tulang binatang itu, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa bersembunyi di dalamnya. Ini adalah preseden. Misalnya, pagoda tulang surgawi yang sunyi, tidak ada retakan pada tulang binatang ini, dan tidak ada yang bisa menggali celah darinya, jadi pagoda tulang surgawi yang sunyi tidak memiliki ras apapun di dalamnya, jadi tidak ada gunanya sama sekali. Saat keduanya terbang di sepanjang celah, ruang di depan mereka tiba-tiba menyempit, dan bahkan menyempit hanya untuk satu orang yang lewat. Namun, setelah periode ini, tiba-tiba menjadi jelas, dan apa yang ditampilkan di depan Luo Zeng adalah ruang yang sangat besar. Di ruang ini, ada 3 kota besar. Di antara mereka, ada banyak festival arsitektur, dan banyak dewa yang terburu-buru. Satel, apakah sudah tiba? Tanya Luo Zeng. Diao Yuan menggelengkan kepalanya, ini hanya 3 sekte utama dari klan Ciyu kami, dan klan Ciyu kami ada di puncak. Dia menunjuk ke kubah di atas, di sisi kubah ada juga celah yang lebar, dengan deretan anak tangga di salah satu sisi celah, memanjang ke titik yang sangat tinggi. Tulang hewan ini sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa memahatnya, sehingga harus dibuat dari bahan lain. Diao Yuan dan Luo Zengfei melarikan diri ke puncak kubah, dan menaiki tangga. Setelah mendaki jarak lain, Luo Zeng sekali lagi melihat patung Ciyu dengan 3 kepala dan 6 lengan. Diao Yuan melangkah maju dan menyembah patung Ciyu, dan berkata kepada Luo Zeng ini adalah pemimpin klan Ciyu kami. Kamu harus menyembah dan menyembah untuk bergabung dengan klan kami. Meskipun Diao Yuan membawa Luo Zeng ke menara tulang dengan sangat lancar, kualifikasi untuk memasuki menara tulang sebenarnya sangat sulit diperoleh. Cahaya peraturan sekali dalam 1 milenium akan merenggut nyawa siapapun. Siapapun yang tahu tentang itu akan mematahkan kepala mereka dan bergabung dengan menara tulang. Bahkan jika mereka hanya mencari pekerjaan sebagai penjaga di sekte bawahan Ciou, mereka bersedia. Bagaimanapun, kamu bisa hidup lebih lama jika kamu bergabung dengan menara tulang. Adapun untuk menaiki langkah ini dan memasuki wilayah suku Ciyu, dewa yang tak terhitung jumlahnya selalu memimpikannya. Itu berarti mendapatkan darah Ciyu, yang artinya kemungkinan tak terhitung. Setiap suku Ciyu memiliki rasa hormat yang luar biasa terhadap dewa Ciyu, dan patung Ciyu perlu disembah ketika memasuki dan meninggalkan wilayah suku Ciyu. Luo Zeng menyerap sedikit garis keturunan di depan Diao Yuan meskipun Diao Yuan tidak dapat memahami alasannya, tidak diragukan lagi bahwa dia juga menganggap Luo Zeng sebagai miliknya. Luo Zeng tidak ragu-ragu. Menurut ibuku, Ciyu adalah kakeknya, dan dia telah mempelajari caranya nantikan ibadah. Kemudian keduanya berjalan lagi di sepanjang jalan ke atas. Segera setelah itu, Luo Zeng melihat kobaran api yang berkobar di dalam gua di depan, menyinari gua besar yang luas. Dan di dalam gua ini, ada istana-istana besar terbaring di dalamnya, dan tempat ini adalah wilayah nyata suku Ciou.
Desir-desir, 6 atau 7 orang dari wilayah itu terbang masuk. Yang berkepala memiliki rambut melengkung, sosok yang agung, tubuh terbuka, dan suaranya belum sampai, haha, Diao Yuan, kamu hanya ingin memberikan anak ini sebagian dari darahku. Melihat orang ini, Diao Yuan menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya, tapi dia menjawab dengan suara dingin, lalu apa? Kichang, apa kamu punya komentar? Meskipun orang Ciyou sangat bersatu, selalu ada beberapa perselisihan. Menurut aturan klan Ciyu, hanya 10 garis keturunan yang dapat diberikan dalam 1000 tahun, dan setiap garis keturunan sangat berharga. Darah orang-orang Ciyu ini tidak murni, meskipun kedua orang tuanya adalah orang-orang Ciyu yang kawin, anak-anak yang lahir mungkin tidak memiliki darah orang Ciyu. Orang-orang Ciyu sering berselisih tentang 10 garis darah ini. Jadi orang asing berpikir bahkan lebih sulit untuk memenangkan darah Ciyu. Kali ini, tinggal 3 tahun lagi dari 1000 tahun, dan masih ada sebagian darah Ciyu yang bisa ditransplantasikan. Setiap orang di suku Ciyu secara alami memperebutkan kepemilikan darah ini. Pria berambut ikal bernama Kichang. Salah satu saudaranya adalah Master Sekte Lan Yuezong, bawahan dari klan Ciyou. Kichang secara alami mencoba yang terbaik untuk memenangkan garis keturunan ini untuk saudaranya. Melihat hampir sampai, sesuatu terjadi tiba-tiba di klan Ciyu. Jatuhnya Wei Xia dan Feng Long menyebabkan situasi di mana tidak ada yang bisa menggunakan para jenius muda. Cheng Wei kembali ke suku Ciyu dengan selamat dan merekomendasikan Luo Zeng kepada suku Ciyu. Pemimpin senior klan Ciyu mendengar tentang metode Luo Zeng dan memutuskan untuk mengevaluasi Luo Zeng terlebih dahulu. Jika Luo Zeng benar-benar berkata kepada Cheng Wei tentang kekuatannya, dia akan mentransplantasikan darah Ciyu terakhir ke Luo Zeng. Diao Yuan diperintahkan untuk membawa Luo Zeng kembali, tetapi dia tidak menyangka Luo Zeng akan memperbaiki garis keturunan Ciyu di depannya. Situasi berubah secara tidak terduga. Diao Yuan tidak tahu bagaimana harus memutuskan, jadi dia hanya bisa mengembalikan Luo Zeng lebih dulu. Naik, tapi Kichang tidak mengetahuinya, hanya ketika Luo Zeng ada di sini untuk memperjuangkan darah itu, dia secara alami menjadi kesal di dalam hatinya. Di mana aku berani memiliki pendapat tentang hal-hal yang telah diputuskan oleh Tetua Agung. Tapi aku hanya ragu, apakah anak ini benar-benar dapat lulus penilaian. Kichang menatap Luo Zeng dan berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu di mana harus memperbaikinya, dewa sejati yang telah kembali, orang hutan belantara ini selalu aneh. Meskipun Luo Zeng menyerap sisa tulang darah Ciyu, tetapi jumlah yang diserap terlalu kecil, Kichang bahkan tidak bisa mendeteksinya. Mendengar kata-kata yang tidak masuk akal ini, alis Luo Zeng juga sedikit berkerut, seorang asing tak dikenal muncul dengan sinisme dan sarkasme. Tidak ada yang terlalu senang. Diao Yuan tersenyum dingin, jangan khawatir ya, dia lulus penilaian secara alami tanpa masalah. Aku percaya Cheng Wei, anak itu tidak akan berbohong, tetapi mungkin ada sesuatu yang akan mengecewakan kamu. Luo Zeng tidak perlu lulus penilaian. Wajah Kichang merosot, dan dia bertanya, apa maksudmu? Tetua Agung bermaksud untuk langsung mentransplantasikan darah kepadanya. Hei, Diao Yuan diam-diam melihat kemunculan Kichang, dan sengaja tidak menjelaskan, lalu berbalik dan berkata kepada Luo Zeng, ikuti aku. Aku akan mengajakmu menemui sesepuh. Kichang berhenti di depan Diao Yuan, jelaskan. Kalau tidak, jangan mau pergi. Diao Yuan menatap Kichang dengan dingin dan bertanya, apa? Kamu ingin melakukannya? Kulit Kichang suram, tapi dia berdiri teguh di depan Diao Yuan, dan suasananya tegang. Luo Zeng menunjukkan senyum tak berdaya di wajahnya, ini juga. Melihat konfrontasi antara dua orang itu, tiba-tiba terdengar tawa pelan, Diao Yuan, siapapun yang ingin bergabung dengan klan Ciyouku harus lulus penilaianku, meski anak ini seistimewa yang dikatakan Cheng Wei, tak pelak, bukankah kita mengatakan ya pada awalnya? Suara ini seperti lonceng perak, dan enak didengar, bahkan jika kamu tidak melihat dewa, kamu merasa bahwa orang yang memiliki suara ini pasti orang yang sangat cantik. Ketika Luo Zeng melarikan diri, dia melihat sosok cerah yang anehnya muncul tidak jauh, mengambang di udara. Itu adalah seorang wanita dengan kulit putih, kakinya terbuka, tubuh langsingnya tidak mengenakan pakaian di atasnya, hanya beberapa warna pink. Ling Luo membungkus titik kunci, dengan kepala rambut perak terselip di belakang kepalanya, setiap helai rambut memancarkan cahaya perak yang menyilaukan, wajahnya yang cantik bahkan lebih cerah, matanya berkedip lembut, menatap Luo Zeng dengan tenang. Begitu wanita itu muncul, suasana di tempat kejadian tiba-tiba mereda. Kichang melengkungkan tangannya dan berkata, Tetua, kamu benar, aku pikir inilah yang dimaksud Diao Yuan. Wanita ini adalah penatua yang hebat. Luo Zeng juga terkejut. Diao Yuan meliriknya dan berkata kepada sesepuh itu, aku sama sekali tidak bersungguh-sungguh dengan Diao Yuan. Aku ingin bertemu denganmu, bukan untuk transplantasi darah, karena Luo Zeng sama sekali tidak membutuhkan garis keturunan Ciyou. Penatua tidak mengerti kata-kata Diao Yuan, dan melanjutkan jika dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan para jenius muda dari klan Xuan Yuan, dia harus mentransplantasikan salinan darah keluarga aku. Nak, Diao Yuan, maksudmu? Karena Luo Zeng sendiri adalah anggota klan aku mencari sesepuh hebat hanya untuk menguji kemurnian garis keturunannya. Diao Yuan berkata dengan ringan. Ketika Tetua Agung, Kichang dan beberapa lainnya mendengar ini, wajah mereka penuh dengan ketidaktahuan. Wajah Kichang menjadi gelap, menatap Diao Yuan dan bertanya, Diao Yuan, apa kamu tahu omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wajah cantik dan putih dari Tetua Agung juga menunjukkan warna yang aneh, menatap Diao Yuan dengan samar dan bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa Luo Zeng berasal dari klan aku. Tentu saja Diao Yuan tahu bahwa orang-orang ini tidak akan mempercayainya, dan dia tidak akan mempercayainya jika dia tidak melihat Luo Zeng menyerap kotoran dari garis keturunan. Ada sebanyak 7.000 orang di dunia ini yang memiliki darah Ciyu, semuanya berkumpul di pagoda tulang jiwa langit. Tak terbayangkan jika ada orang asing yang memiliki darah Ciyu. Ya, aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia menyerap sepotong sisa tulang dari darah Ciyu. Diao Yuan mengangguk dan berkata. Meskipun Diao Yuan sangat yakin, orang lain masih memiliki ekspresi tidak percaya, terutama Kichang, menatap Diao Yuan dengan waspada dan berkata, Diao Yuan, kamu sedang bermain trik. Diao Yuan tidak senang lagi, dan mencibir karena kamu tidak percaya, biarkan Tetua Agung memeriksa Luo Zeng. Aku yakin Luo Zeng dapat lulus ujian dan membiarkan dia mendapatkan salinan darahnya sendiri. Kelihatannya bagus. Jika Luo Zeng tidak membutuhkan transplantasi pembuluh darah, satu-satunya pembuluh darah yang tersisa dalam 1000 tahun ini secara alami akan jatuh pada saudara laki-laki Kichang.
Ketika Kichang mendengar bahwa Diao Yuan mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti berbicara, meskipun dia dan Diao Yuan berselisih, jika yang dikatakan Diao Yuan benar, masalahnya sudah jelas. Ini bermanfaat bagi Kichang. Jangan berkelahi, sesepuh agung itu berkibar pelan dan mendatangi Luo Zeng. Matanya yang menawan menatap Luo Zeng dan berkata, apakah kamu memiliki darah klan Qiou? Kamu akan tahu sekilas, Kichang, kamu harus memberi tahu sukunya. Keluarkan kelompok anak-anak yang telah mencapai usia 6 tahun ini. Aku akan mempersiapkannya. Luo Zeng, kamu akan berpartisipasi dalam upacara pemurnian darah bersama orang-orang kami. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum pada Luo Zeng, sedikit memutar pinggangnya, dan melarikan diri. Segera setelah, di alun-alun di suku Qiyu, 4 hingga 500 anggota suku Qiyu berkumpul, semuanya berbisik. Mengapa kamu ingin memajukan upacara pemurnian darah? Kudengar ada orang asing yang punya darah kita, jadi aku membuatnya lebih cepat dari jadwal. Bagaimana ini mungkin? Darahku mulia, bagaimana orang asing bisa memilikinya sesuka hati? Mungkinkah darahnya dicuri? Ini tidak mungkin. Menurutmu darah itu apa? Kamu bisa mencurinya jika kamu ingin mencurinya. Bahkan sesepuh hebat pun tidak bisa mencangkok darah. Luo Zeng dan Diao Yuan berdiri di sisi alun-alun, dan diskusi itu sampai ke telinga mereka. Diao Yuan tersenyum dengan ekspresi sedikit malu, orang-orang Qiouku sangat mementingkan darah mereka, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan sedikit memusuhi kamu. Jangan membawanya ke hatimu. Luo Zeng sedikit tersenyum, dia tentu tidak akan peduli dengan orang-orang ini. Semua orang menunggu di sini sebentar, dan cahaya putih lembut terbang di atas. Tetua Agung telah turun di tengah alun-alun. Dia tersenyum dan berkata kepada semua orang, upacara pemurnian darah awalnya akan diadakan dalam 4 bulan. Silakan saja. Upacara pemurnian darah yang khusus digunakan untuk menguji kemurnian darah umumnya diadakan setiap beberapa tahun sekali. Upacara pemurnian darah ini dipersiapkan khusus untuk anak-anak Qiyu yang baru tumbuh. Dengan apa yang harus dimajukan? Luar keluargaku baru berusia 6 tahun kemarin, dan hari ini kami mengadakan upacara pemurnian darah. Ini terlalu tidak adil. Ya, hanya untuk upacara pemurnian darah bagi orang asing, anggap orang itu terlalu serius. Bagaimana jika itu bohong? Orang Qiyu umumnya percaya bahwa kamu harus menunggu anak-anak tumbuh besar sebelum melakukan tes, yang akan meningkatkan kemurnian darah. Sebenarnya, kemurnian darah ditentukan sejak lahir, namun suku ini menetapkan upacara pembersihan darah hingga usia 6 tahun demi mengupayakan manfaat yang lebih besar bagi anak-anaknya. Tetua Agung itu dengan tidak tergesa-gesa mengulurkan tangan gioknya dan melakukan gerakan lembut ke arah kerumunan. Para anggota klan di alun-alun tiba-tiba menjadi diam dan mendengar bisikan tetua yang hebat, jika klan yang tidak bersedia berpartisipasi dalam upacara pemurnian darah dapat pergi, apa yang tersisa dimulai sekarang. Setelah itu, Tetua Agung menepuk tangannya dengan ringan, dan lingkaran sihir oval muncul di tengah alun-alun. Saat cahaya di lingkaran sihir terus berkedip, sebuah batu giok oval melayang keluar. Giok ini seukuran baskom, dengan kilau putih susu, tanpa noda di permukaannya, seperti telur yang besar dan utuh. Ketika giok putih muncul, tetua itu menoleh untuk melihat Luo Zeng dan tersenyum ringan. Luo Zeng, kamu bisa datang. Luo Zeng mengangguk dan hendak berjalan. Pada saat ini, seorang anggota suku di sisi lain alun-alun berkata, mengapa membiarkan orang asing mengikuti tes dulu? Uer dan Lingerku harus diuji terlebih dahulu. Dia berkata bahwa suku tersebut sedang menggendong seorang anak laki-laki dan seorang perempuan dengan masing-masing tangan di tangan kiri dan kanannya. Datang. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng berhenti di tempat dan mengangkat bahu, dia tidak akan pernah bertengkar dengan anak-anak. Tetua itu menggelengkan kepalanya sedikit. Anggota klan ini selalu menolak orang asing. Dia sedikit tidak berdaya tetapi tidak nyaman untuk berbicara lebih banyak. Dia hanya bisa berkata, dalam hal ini, mari kita uji Uer dan Linger dulu. Uer dan Linger ini adalah sepasang bayi naga dan phoenix. Mereka baru berusia 6 tahun. Kedua anak itu sangat bahagia saat melihat giok putih yang indah, dan mereka berkeliaran di sekitar giok. Penatua berjongkok di depan kedua anak itu, tersenyum manis pada Linger, dan mengulurkan tangannya untuk mencubit tangan Linger dengan lembut. Mata besar Linger berkedip beberapa kali dan bertanya, kakak perempuan, mengapa kamu harus memegang tanganku? Karena itu akan sedikit menyakitkan, kata orang tua itu, ujung jarinya bersinar dengan cahaya putih seperti jarum, dan dengan lembut dia menusuk ujung jari Linger. Beberapa tetes darah keluar dari ujung jari Linger. Linger merasakan sakit di ujung jarinya, dan dia akan membuka mulutnya untuk menangis, jari yang lebih tua menyentuh dahinya dengan ringan, dan rasa sakit itu segera hilang. Adapun beberapa tetes darah, Tetua Agung memimpin mereka di udara, dan setelah mereka bergabung menjadi bola, mereka memercik ke batu giok. Sedikit darah merah mekar di permukaan giok, dan itu diserap oleh giok dalam sekejap mata. Batu giok mulai bergetar, dan batu giok putih asli mulai menampakkan cahaya merah samar, dan masih memerah. Ini kelas 3, dan warnanya masih berubah. Kelas 4, bukankah keluarga Linger Bosu lebih dari kelas 5? Tadi ku bilang, kemurnian garis keturunan Linger pasti bagus, pasti bagus. Ciyu yang datang bersama 2 orang anak, kata suku itu dengan penuh semangat. Setelah lebih dari 10 napas, warna giok tidak lagi berubah dan menjadi stabil. Penatua itu dengan samar mengumumkan garis keturunan Linger berada di peringkat 6 dan juga peringkat semu 7. Selamat, Bosu. Kemurnian garis keturunan dibagi menjadi 10 tingkat. Garis keturunan kelas 6 sudah merupakan nilai tertinggi di antara suku Ciyu, dan pasti akan sangat berguna di suku Ciyu di masa depan. Linger termasuk dalam produk kuasi 7, yang tentu saja membuat ayahnya, Bosu, senang. 2150. Bosu melangkah maju untuk memeluk Linger, melemparkannya tinggi-tinggi ke udara dan bersorak. Orang-orang Ciyu di sekitar alun-alun juga mulai bersorak. Kesadaran akan krisis ras di dunia ini sangat kuat, dan mereka harus menjaga agar rasnya selalu memiliki bakat garis keturunan yang kuat. Penampilan Linger mewakili penerus mereka. Dalam 1000 tahun terakhir, hanya 2 garis keturunan peringkat 6 yang muncul, dan Linger adalah satu-satunya garis keturunan peringkat 7. Tentu, hal itu patut dirayakan dan disoraki. Linger masih cuek dan tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian giliran kakaknya Wuer. Tetua Agung melakukan hal yang sama, menusuk jari Wuer lagi, mengambil beberapa tetes darah dan memercikkannya ke batu giok. Kutu, Setelah darah diserap oleh giok, giok itu bergetar lagi, dan warnanya mulai menjadi merah. Tapi kecepatan perubahan warna giok sangat lambat. Bosu dan orang-orang Ciou menatap batu giok itu dengan gugup.
Darah Wuer tidak baik. Yah, sudah lama sekali, hanya peringkat kedua, aku khawatir aku bahkan tidak bisa masuk peringkat ketiga. Hei, Long melahirkan 9 anak laki-laki, dan anak laki-laki berbeda. Bahkan perbedaan dalam kemurnian darah antara janin naga dan Phoenix sangat besar. Setelah beberapa saat, Tetua Agung mengumumkan darah Wuer adalah peringkat ketiga. Kali ini, Bosu diam-diam melangkah maju untuk memeluk Wuer, dan dengan lembut menepuk punggung putranya. Kemurnian garis keturunan sepenuhnya karena keberuntungan, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Ada roh di keluarganya yang telah disukai oleh Tuhan. Setelah Ling'er dan Wuer menguji kemurnian darah mereka, orang-orang secara berturut-turut menggendong anak-anak mereka. Kemurnian darah anak-anak ini sebagian besar terkonsentrasi di kelas 3-5. Meskipun produk ketiga memenuhi syarat, kelas 5 sangat bagus. Mereka yang mendapatkan izin memang sedikit tertekan, tetapi mereka yang mendapatkan yang terbaik merasa gembira. Setiap upacara pembersihan darah seperti ini, beberapa keluarga bahagia dan yang lain sedih, dan sesepuh telah banyak menonton, dan sangat acuh tak acuh. Anak-anak hampir diuji, dan yang lebih tua berkata kepada Luo Zeng, sekarang giliranmu. Dia sangat tertarik dengan apakah Luo Zeng memiliki garis keturunan Ciyu. Luo Zeng berjalan ke giok oval dan melihatnya, setelah giok menyerap darah dan berubah menjadi merah, itu akan berubah menjadi putih susu lagi, dan darah akan berubah menjadi merah ketika menetes. Semakin dalam merah, pembuluh darah. Semakin tinggi kemurniannya. Masalahnya adalah darah Luo Zeng itu emas, apakah giok ini bisa diukur? Turunkan tanganmu, sesepuh tersenyum sedikit. Bisakah aku datang sendiri? Kata Luo Zeng. Penatua menggelengkan kepalanya, masih memegang lengan Luo Zeng, dan dengan lembut mengembun di telapak tangannya, jarum putih krem menusuk ke arah Luo Zeng. Tetapi di bawah pertandingan ini, hasilnya tidak terduga oleh tetua yang hebat. Dia mendengar ding, jarum lampu tidak bisa menembus lengan Luo Zeng. Apa? Grand Elder terkejut melihat Luo Zeng, dia tidak menyangka lengan Luo Zeng begitu kuat, dia sama sekali tidak bisa menembus jarinya di bawah tusukan ini. Luo Zeng menunjukkan senyum tak berdaya di wajahnya dan berkata semua orang bilang aku datang sendiri. Dia mengedipkan matanya dan sekali lagi mengembunkan jarum putih krem, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ding, masih gagal menembus jari Luo Zeng. Ekspresi yang tidak dapat dipercaya muncul di wajahnya yang cantik. Setelah menatap Luo Zeng selama 2 atau 3 napas, dia sangat tidak yakin dan memadamkan cahaya putih susu lagi. Di bawah cahaya, jarum cahaya putih tipis melayang dan dipancarkan. Kekuatan yang keluar sangat mengagumkan. Dengan desir jarum ringan, menyentuh ujung jari Luo Zeng, kali ini akhirnya menembus jari Luo Zeng. Darah emas. Tetua Agung tercengang. Diao Yuan, Qi dan suku lainnya merasa aneh melihat darah emas ini, mereka belum pernah melihat darah dengan warna ini. Tetua yang hebat tidak berpikir terlalu banyak, memercikkan tetesan darah emas ke batu giok. Setelah sepotong batu giok ini menyerap darah emas, terdengar raungan om. Kemudian warna giok perlahan berubah. Warnanya merah. Anak ini, benar-benar memiliki darah klan Ciyou kita. Tapi kecepatan perubahan sangat lambat, sepertinya mengkhawatirkan bisa mencapai peringkat kedua. Melihat batu giok itu, para anggota suku juga mulai berbicara. Qi melihat perubahan warna batu giok, dan tiba-tiba menjadi sedikit senang. Haha, Diao Yuan, kamu benar-benar baik, anak ini dibawa kembali benar-benar memiliki darah kita, tapi sayangnya hanya kelas 2, itu sedikit sampah. Selama itu membuktikan bahwa Luo Zeng memiliki darah Ciyu, dia tidak memerlukan transplantasi darah, yang merupakan hasil yang baik untuk Qi. Diao Yuan mengerutkan kening dan menatap batu giok dengan seksama, dia selalu merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Setelah 10 atau lebih napas, permukaan seluruh batu giok masih bersinar dengan cahaya merah muda yang samar. Orang-orang liar dari luar tidak bisa melakukannya, bukankah itu jenis yang ditinggalkan oleh klan aku? Kelas 2 terlalu umum, dia harus puas, setidaknya dia bisa tinggal di Menara Tulang, yang merupakan berkah yang telah dia tanam dalam hidup ini, hehe. Cahaya samar di mata Tetua Agung kecewa, hasil ini tidak memuaskannya, tetapi dia masih berkata sambil tersenyum selamat, kamu memang memiliki darah klan aku, tetapi sayangnya pangkatnya relatif rendah. Luo Zeng tidak kecewa. Sang ibu berkata pada dirinya sendiri bahwa dia memiliki garis keturunan Li paling murni dan juga pewaris paling ortodoks Ciyu, tetapi setelah semua darahnya diubah, hasil ini dianggap dapat diterima. Yang penting dia membuktikan dirinya kepada klan Ciyu, selama dia tetap di klan Ciyu, dia sudah mencapai tujuannya. Saat Luo Zeng hanya mengangguk, giok di sampingnya tiba-tiba mengeluarkan suara klik. Semua orang melihat batu giok itu. Retakan berdarah muncul dari permukaan giok. Retak, retak, retak. Setiap kali ada suara klik, ada retakan berdarah ekstra. Dalam waktu singkat, permukaan batu giok yang sempurna ini sudah ditutupi dengan retakan berdarah. Seiring dengan getaran, warna giok ini mulai berubah secara drastis. Sejak saat itu, merah muda pucat berangsur-angsur berubah menjadi merah cerah, dan seluruh bagian batu giok itu benar-benar merah, seolah mengeluarkan darah dari permukaan. Krek, klik. Segera, giok ini pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya di depan semua orang. Di alun-alun di mana ada banyak diskusi, tidak ada suara, dan semua orang dibuat bingung oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Potongan batu giok ini dianugerahkan oleh kekuatan sejati klan Ciyu. Adalah normal untuk mengadakan ritual pemurnian darah yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi itu rusak hari ini. Tetua Agung itu sendiri melihat pemandangan ini, tetapi juga sedikit bingung. Yang lain tidak tahu banyak tentang ritual pemurnian darah, mereka hanya tahu bahwa batu giok ini dapat menguji kemurnian pembuluh darah, tetapi mereka tidak tahu prinsipnya. Tetapi yang lebih tua tahu itu, karena ayahnya memberinya batu giok ini. Bahan dari Bloodstone ini sangat rapuh, namun dapat menstimulasi tenaga di pembuluh darah. Jika kekuatan yang tersembunyi di pembuluh darah lebih kuat maka bisa berubah warnanya. Batu darah tidak hanya dapat menguji darah klan Ciyou, tetapi juga darah ras lain, susunan yang dapat digunakan berbeda, dan warna perubahannya juga berbeda. Tetua Agung itu sendiri memiliki garis keturunan dari peringkat ke-8, yaitu, garis keturunan peringkat ke-9, begitu dia meneteskan darahnya ke batu berdarah itu menjadi merah. Itu karena dia adalah keturunan generasi pertama dari ayahnya, dan kemurnian darahnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang Ciyou lainnya. Sekarang batu darahnya sudah memerah, tapi sudah pecah, apa artinya?
Luo Zeng, kamu tetap di sini, aku akan kembali. Tetua itu menatapnya dalam-dalam, mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyapu ke arah batu darah yang rusak dan semua pecahan batu darah segera dimasukkan. Di tangannya, wow, pinggang lembutnya sedikit bengkok, berubah menjadi cahaya putih dan kabur. Pada saat ini, ada bisikan lain di alun-alun. Orang-orang Cio ini tidak bodoh, mereka secara alami memahami ciri-ciri khusus Luo Zeng, dan banyak orang bahkan memandang Luo Zeng dengan gugup. Nak, bagaimana kau bisa memecahkan batu darah itu? Diao Yuan tertawa. Belum lagi batu darah pecah, warna batu darah yang baru saja berubah sudah cukup untuk masuk dalam jajaran 9 peringkat. Kamu tahu bahwa suku Cio bisa menduduki peringkat ke-9, termasuk Penatua Agung, hanya ada 2 orang. Aku juga tidak tahu, Luo Zeng juga bingung. Penatua yang hebat itu berjalan melewati gua untuk sementara waktu, lalu melarikan diri ke dalam gua yang sempit dengan banyak tikungan dan belokan, sebelum sampai ke Bigiok. Setelah dia berdiri kokoh, dia berbisik, ayah. Ziyu, ada apa? Sebuah suara samar datang dari belakang Yubi, yang sepertinya sangat lelah, tapi mengandung rasa kesungguhan. Batu darah itu rusak, kata Ziyu ringan. Jika pecah, akan pecah. Bahan dari batu darah ini sangat rapuh, dan akan rusak jika kamu sembarangan. Itu normal setelah menggunakannya selama bertahun-tahun. Aku akan membuatkanmu sepotong lagi untuk ayahmu di lain waktu, suara itu samar. Said, tidak mengambil hati. Mendengar ini, Ziyu sedikit mengernyit dan melanjutkan Bloodstone tidak rusak. Oh, bagaimana itu bisa pecah? Suara itu bertanya dengan aneh. Hari ini Diao Yuan membawa kembali orang asing. Diao Yuan berkata bahwa orang asing ini memiliki darahku, jadi aku melanjutkan upacara pemurnian darah. Aku tidak menyangka bahwa setelah orang asing mengukur darahnya, batu darah itu berwarna merah cerah, dan kemudian pecah. Ziyu menceritakan apa yang terjadi selama upacara pemurnian darah. Blooding Stone pecah selama upacara pemurnian darah. Suara itu tiba-tiba menjadi serius, darah orang asing dapat memecahkan Blooding Stone. Apa artinya ini? Tanya Ziyu dengan aneh. Artinya darah orang itu jauh lebih banyak daripada produk ke-10. Suara itu kelelahan di tengah dunia menghilang tanpa jejak, digantikan oleh sedikit kegembiraan. Ziyu masih bertanya dengan wajah bingung lebih dari 10 peringkat. Ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa klan Ciyu kita hanya memiliki total 9 peringkat? Haha, dibandingkan denganmu, memang hanya peringkat 9, dan orang-orang Ciyu di dunia ini hanya bisa mencapai peringkat 9, karena darah orang buangan kita tidak semurni itu, ada isyarat suara itu. Warna ketidakberdayaan. Darah itu diwarisi dari orang tua dan kakek nenek. Sebagian besar orang Ciyu di dunia ini diwarisi dari beberapa orang buangan klan Ciyu. Ayah Ziyu adalah orang buangan dari dunia ibu, jadi darah Ziyu jauh lebih murni daripada orang Ciyu lainnya. Tapi jika itu adalah anak dari Ziyu dan orang Ciyu lainnya, darahnya akan melemah. Meskipun kadang-kadang hanya ada sedikit keajaiban, darah anak yang lahir mungkin lebih baik dari Ziyu, tapi kemungkinan ini sangat kecil. Batu darah yang kuberikan padamu hanya bisa mengukur garis keturunan anak kelas 10, karena kelas 10 sudah lebih dari cukup untukmu. Aku tidak menyangka seseorang akan memecah batu darah ini menjadi beberapa bagian. Aku akan pergi. Lihat orang itu, kata suara itu pelan. Alis Ziyu tiba-tiba terangkat, ayah akan keluar. Suara di belakang Jadebi terdiam beberapa saat, dan kemudian tersenyum tipis. Kami orang buangan telah dikutuk oleh dewa kekacauan kuno, dan kami harus bersembunyi di menara tulang untuk bertahan hidup. Itu hanya alasan. Gemuruh bergemuruh. Permukaan potongan dinding batu giok itu retak terus-menerus, dan seluruh bagian dari dinding batu giok dengan cepat runtuh saat retakan menyebar. Sejak Yubi, seorang pria parubaya kurus muncul. Pria parubaya ini memiliki mata yang tenang, tetapi warna lelah yang kuat masih ada, dan alisnya agak mirip dengan Ziyu. Melihat wajah ayahnya, Ziyu juga tercengang. Selama bertahun-tahun, Ziyu tidak pernah melihat wajah ayahnya. Sejauh yang dia ingat, dia tahu bahwa ayahnya ada di balik batu giok ini. Tapi dia hanya bisa mendengar suara ayahnya selamanya, dan tidak pernah bertemu ayahnya, bahkan jika ibunya meninggal, ayahnya tidak pernah meninggalkan Bigiok ini. Orang buangan lainnya di menara tulang sama, mereka semua menyegel diri mereka sendiri di Bigiok, dan mereka jarang tidak pernah muncul. Suatu ketika suku Ciou berada dalam krisis hidup dan mati, pengasingan lain di menara tulang telah meninggalkan Jadebi dan melakukan tembakan. Ziyu ingat bahwa pengasingan menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dan dalam sekejap, dia telah menghancurkan ratusan orang Suanyuan menjadi beberapa bagian, dan menyelesaikan krisis Ciyu. Ini menunjukkan bahwa ayah tidak dapat meninggalkan Bigiok ini, tetapi dia tidak mau. Ziyu selalu sedikit khawatir tentang ini, lagi pula, dia tumbuh sangat besar sehingga dia bahkan tidak tahu seperti apa rupa ayahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya akan memecahkan Minglot Stone karena Luo Zeng dan meninggalkan Jadebi. Dia tertegun sejenak, menatap kosong ke wajah aneh ini. Senyuman tak berdaya muncul di wajah pria parubaya itu, dan dia melangkah maju untuk membelai wajah putih dan putih Ziyu, dengan pipi yang elastis, dia berkata dengan lemah, bukannya ayahku tidak ingin meninggalkan Jadebi. Sebagai orang buangan, kami menderita kutukan dewa kekacauan kuno sepanjang waktu. Kami hanya bisa meringkuk di ruang kecil ini sebanyak mungkin. Ya, Ziyu mengedipkan matanya, meskipun wajah ayahnya aneh, dia sangat akrab dengan suara itu. Bagaimanapun juga, dia adalah ayahnya, dan dia dipaksa untuk terjebak di dunia ini. Segera Ziyu tiba-tiba menghilang, dan kemudian dia membawa ayahnya untuk melihat Luo Zeng. Luo Zeng masih menunggu di alun-alun. Suku Ciou tidak hanya tidak bubar, tetapi juga dikatakan bahwa batu darah yang pecah menarik lebih banyak anggota suku. Batu darah ini sangat penting bagi suku Ciyu, lagi pula kemurnian darah setiap suku harus diuji pada batu giok ini. Setelah pengujian, suku Ciyu akan memupuk kemurnian darah. Orang klan dengan kemurnian garis keturunan yang lebih tinggi akan menerima lebih banyak hadiah dan sumber daya. Batu darahnya pecah, apa upacara pemurnian darahnya? Tetua yang hebat ini seharusnya punya cara. Tetua yang agung telah ada di sana begitu lama, apa yang kamu lakukan? Wow, dua sinar cahaya melesat dari kedalaman gua. Luo Zeng menoleh dan melihat Great Elder, serta pria parubaya di belakang Great Elder. Saat Luo Zeng melihat orang parubaya, mata Luo Zeng sedikit berkedip. Pria parubaya ini menyembunyikan kultivasinya, tetapi Luo Zeng masih memperhatikan nafas yang berbeda darinya. Orang ini pengasingan, Luo Zeng berpikir dalam hatinya. Setelah sesepuh agung dan pria parubaya tiba, mereka mendengar sesepuh agung menunjuk ke arah Luo Zeng dan berkata, ayah, dia adalah Luo Zeng.
Alun-alun kembali sunyi, bahkan Diao Yuan tidak sedang jatuh cinta, dia mundur beberapa langkah, menahan diri. Meskipun Ziyu adalah tetua agung dari klan Qiou, orang-orang dari klan tersebut tahu betul bahwa Ziyu bukanlah yang terkuat dari klan mereka. Kekuatan sebenarnya dari suku Qiou tersembunyi di menara tulang, dan banyak suku tidak akan pernah melihatnya seumur hidup mereka. Tidak ada yang tahu seberapa kuat kemampuan hebat ini, tetapi ada banyak versi legenda yang beredar di klan. Salah satu legenda yang paling banyak beredar adalah bahwa klan Qiou dapat membunuh ratusan orang Xuan Yuan. Akta, bagaimanapun, banyak suku yang menyaksikan saat itu, dan banyak dari suku itu masih hidup. Pria parubaya itu berjalan perlahan menuju Luo Zeng, matanya tertuju pada Luo Zeng dan menatapnya dalam diam. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu berkata, jika orang tua itu benar, kamu telah menyadari arti sebenarnya dari Tao. Begitu dia mengatakan ini, alis Luo Zeng tiba-tiba terangkat. Di dunia ini, ada banyak orang yang dapat melihat tingkat kultivasi dewa sejatinya, tetapi orang parubaya ini sebenarnya tahu arti sebenarnya dari kultivasinya, dan penglihatan orang ini sangat kuat. Agak aneh, jika kamu memiliki garis keturunan Qiou, sulit untuk diterima oleh ras lain, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk mempelajari arti sebenarnya dari Tao dari monster tua itu. Dari mana kamu mengolah arti sebenarnya dari Tao? Atau kamu tidak berasal dari di dunia ini? Sebelumnya, orang parubaya mendengar pernyataan Ziyu bahwa mereka tertarik pada asal-usul Luo Zeng, lagi pula, kemurnian darah Luo Zeng berada di luar imajinasi orang parubaya. Sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia samar-samar menyadari bahwa Luo Zeng memiliki arti Taoisme yang sebenarnya, yang bahkan lebih sulit untuk dijelaskan. Di dunia ini, hampir semua makhluk hidup mengambil jurusan dewa-dewa liar, mengandalkan sisa-sisa tulang besar yang ditinggalkan oleh zaman liar. Ada sangat sedikit praktisi, sama seperti Ziyu yang telah diajarkan olehnya, membuka dunia di dalam tubuh, dan bahkan memadatkan ketuhanan, tetapi Ziyu tidak melangkah terlalu jauh di jalan ini. Alasannya adalah terlalu sulitnya membudidayakan dewa sejati di dunia ini, sebaliknya, lebih mudah membudidayakan dewa liar. Luo Zeng ini benar-benar berkultivasi ke alam dewa sejati atas, dan mulai memahami arti sebenarnya dari Tao, kecuali monster tua itu secara pribadi menyetelnya, jika tidak maka ia tidak akan bisa mencapai langkah ini. Sungguh wawasan yang tajam. Luo Zeng sedikit terkejut. Menghadapi pertanyaan pria parubaya, dia memiliki kekhawatiran tertentu di dalam hatinya, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu. Siapa yang tahu bahwa pria parubaya benar-benar menilai pikiran Luo Zeng, dan kemudian berkata, klan Qiou kami juga sangat bersatu di dunia ibu. Tidak peduli dari mana asalnya, selama kamu tidak membahayakan ras kami akan memperlakukan kamu seperti keluarga. Luo Zeng terdiam beberapa saat, lalu berkata, bisakah aku tidak mengatakannya sekarang? Ya, pria parubaya itu tersenyum sedikit, tapi aku perlu menguji garis keturunan kamu lagi. Faktanya, di hati orang-orang parubaya, ada beberapa spekulasi tentang asal-usul Luo Zeng, tetapi masih lebih baik untuk mengetahui kemurnian darah Luo Zeng. Oke, Luo Zeng mengangguk dan mengulurkan tangannya ke pria parubaya itu lagi. Pria parubaya itu mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengetuk ke arah jari Luo Zeng, dan setetes darah keemasan keluar dari lengan Luo Zeng. Luo Zeng tidak bisa melihat bagaimana dia menggunakan darahnya sendiri. Ketika pria parubaya melihat darah keemasan yang cerah, matanya bersinar dengan warna yang serius, dan ujung jarinya bergerak pelan. Kutu, tetesan darah yang keluar dari ujung jarinya segera menyatu dengan tetesan darah emas Luo Zeng. Kemudian lingkaran sihir kecil melayang di udara muncul, diselimuti darah bercampur di dalamnya, berputar dengan tendangan voli yang menggiring. Dalam waktu singkat, kekuatan sombong tiba-tiba meledak dari lingkaran kecil itu. Seolah-olah ada binatang raksasa yang tersembunyi di tetesan darah seukuran ujung jari ini, dan pada saat yang sama, darah merah dari orang parubaya itu sendiri ditelan oleh darah emas Luo Zeng. Pria parubaya selalu memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi pada saat ini, wajahnya berubah. Cahaya terang menerobos matanya, dan dia memandang Luo Zeng dengan wajah yang luar biasa, dan berkata dengan penuh semangat, kamu, darahmu. Ayah, ada apa? Ziyu menatap ayahnya dengan cemas, dia tidak menyangka ayahnya akan begitu bersemangat. Melihat reaksi parubaya, Diao Yuan dan yang lainnya juga tidak bisa dijelaskan. Bagaimanapun, orang parubaya adalah makhluk tertinggi di klan mereka, dan kemampuan hebat ini mungkin tidak terlihat dalam hidup mereka. Ada apa? Luo Zeng bertanya dengan cemberut. Mengapa garis keturunan kamu bisa mencapai peringkat raja, bagaimana ini mungkin? Pria parubaya tidak bisa mengendalikan kegembiraannya sama sekali, dan tiba-tiba mengangkat langit dan meraung kakak. Kakak Yan Hua, Ci, tebak apa yang aku lihat? Hahaha, aku benar-benar melihat darah Wang Pin. Sini, muncul di kandang ini di. Raungannya menyebar jauh, jauh sekali, bergema di lubang besar ini. Di kedalaman gua ini, masih ada beberapa orang buangan yang menyegel diri di balik bigiok, dan mereka telah diam selama bertahun-tahun. Apa? Omong kosong apa yang dibicarakan Fuer? Garis keturunan Wang Pin. Apakah dia sedang bermimpi? Garis keturunan Wang Pin muncul di dunia ini. Ini tidak mungkin. Aku akan melihatnya nanti. Kang, bang. Bibit giok rusak, sekelompok sosok manusia hancur, dan kekuatan besar di klan Ciyu meledak, dan segera berubah menjadi seberkas cahaya dan disingkirkan. Setelah beberapa saat, beberapa sosok muncul di atas alun-alun, dan mereka semua memandang Luo Zeng di tengah alun-alun dengan mata aneh. Salah satunya, orang tertua, bisakah Yuyu bertanya Fuer, apakah kamu yakin anak ini memiliki darah klan Ciyu kita? Atau apakah kamu salah? Fuer memandang Luo Zeng dengan ekspresi kompleks, dan berkata dengan bingung sama sekali tidak ada kesalahan, metode darahnya sama, aku memilih biru hitam dan makan, kekuatan garis darah dalam darah aku hampir tak tertahankan, hanya darah Wang Pin memenuhi syarat untuk melakukannya. Kebangsaan Li terbagi menjadi 9 suku, demikian juga ada pepatah Jiuli. 9 suku tersebut adalah Yu Yi, Fang Yi, Huang Yi, Bai Yi, Qi Yi, Feng Yi, Xuan Yi, Yang Yi dan Wan Yi. Ketika kebangsaan Li paling makmur, setiap suku menjadi raksasa di dunia ibu. Darah Fuer diwarisi dari suku Feng Yi. Fuer menganugerahi Ciyu di menara tulang dengan batu yang terdengar seperti darah, dan pada saat yang sama mendefinisikan garis keturunan mereka sebagai 1 sampai 10. Faktanya, bahkan garis keturunan dari kelas 10 tidak cukup di dunia ibu. Misalnya, darah dari darah Fuer sendiri dibagi menjadi beberapa tingkatan menurut Bloodstone, yaitu sekitar peringkat ke-13.
Jika kamu menggunakan batu darah itu untuk menguji pembuluh darah, itu tidak dapat diukur, tetapi kekuatan yang terkandung dalam pembuluh darah Fuer tidak cukup untuk memecah batu darah. Oleh karena itu, Fuer mendengar bahwa Ziyu mengatakan bahwa batu darahnya pecah saat tes garis keturunan, tentu saja dia cukup terkejut. Garis keturunan yang satu tingkat lebih tinggi dari Fuer juga satu-satunya Dewa Iblis 81 dari klan Li, dan garis keturunan mereka dapat dianggap sebagai peringkat ke-14. Bahkan darah peringkat ke-14 Dewa Iblis 80, tidak mungkin untuk dengan mudah menelan darah Fuer. Kekuatan Fuer bukanlah yang terkuat di antara orang-orang buangan ini, tetapi darahnya adalah yang tertinggi di antara orang-orang ini. Satu-satunya kemungkinan yang bisa menelan darahnya dengan mudah adalah darah Wang Pin. Orang tua yang tampak tua itu bersumpah untuk mendengar kata-kata Fuer, menatap Luo Zeng dan bertanya, "Nak, siapa orang tuamu?" Luo Zeng tidak sepenuhnya mempercayai orang-orang Qiu ini pada awalnya. Dia selalu memiliki kekhawatiran dalam pikirannya. Misalnya, orang-orang buangan ini ditahan di sini karena mereka mengkhianati orang-orang Qiu, atau mereka membuat kesalahan besar pada orang-orang Qiu. Penjara. Tetapi setelah memasuki menara tulang, dia melihat bahwa orang-orang di sini masih menganggap Qiu sebagai pemimpin mereka, dan mereka akan berlutut untuk menyembah ketika mereka masuk dan keluar. Kekhawatiran di hatinya berangsur-angsur hilang. "Ibuku, namanya Luo Sui," kata Luo Zeng ringan. Luo Sui. Orang tua itu mulai berpikir. "Sepertinya aku tidak memiliki orang ini di klan Li, bahkan klan kerajaan belum pernah mendengarnya. Ci, pernahkah kamu mendengarnya?" Kata orang lain. Ci adalah yang termuda dari grup ini, dan dia telah mempertahankan penampilan mudanya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia juga Ci Yu terbaru dari penjara yang diasingkan. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Zeng, dia diam-diam turun dari udara dan berlutut di depan Luo Zeng dengan satu lutut. Orang buangan lainnya tiba-tiba saling memandang. Bahkan jika itu adalah darah Wang Pin, tidak perlu hadiah sebesar itu. "Ci, apa yang kamu lakukan?" Fuer bertanya dengan bingung. Ci perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Luo Zeng dan berkata, "Sebelum aku diasingkan, ada seorang bayi perempuan di keluarga kerajaan. Hujan turun di Gunung Yuchan, seperti jatuh ke langit, jadi bayi perempuan itu diberi nama Luo Sui, yang merupakan kepala suku bungsu. Putriku, secara khusus memanggil 9 departemen di Daking March." Mendengar kata-kata Ci, orang-orang ini tercengang, dan mata mereka menatap Luo Zeng. Huhuhu. Setelah beberapa saat, orang buangan yang melayang di udara turun satu persatu, diam-diam berlutut di depan Luo Zeng dengan satu lutut. Garis keturunan Wang Pin benar-benar tidak perlu membayar hadiah ini, tetapi jika Luo Zeng adalah keturunan langsung Ciyu, itu akan berbeda. Tetua yang hebat melihat ayahnya Fuer berlutut di tanah, dan dia juga membungkuk. Adapun Diao Yuan, Qi Chang dan tetua lainnya, tentu saja mereka sujud di depan Luo Zeng. "Ayah, siapa orang itu? Mengapa semua orang memujanya?" "Nak, jangan tanya terlalu banyak, cepat turunkan kepalamu." Orang-orang etnis di sekitar alun-alun sedikit tidak jelas, tetapi mereka juga merangkak di tanah, hanya Luo Zeng yang tersisa berdiri di seluruh alun-alun. Menghadapi hormat yang tiba-tiba, Luo Zeng merasa tidak nyaman. "Ini, kalian, mari kita hindari." Mendengar perkataan Luo Zeng, lelaki tertua itu perlahan berdiri dan terus menatap wajah Luo Zeng dengan sedih dan marah. "Kita Li, apakah kita dikalahkan? Mengapa bahkan anak-anak dari kepala suku besar diasingkan? Keluar dari dunia ini." Di matanya, keluarga kerajaan adalah kebanggaan keluarga Li, dan anak-anak terdekat dari prajurit itu melebihi keluarga kerajaan, yang merupakan kebanggaan. Sekarang bahkan cucu dari prajurit itu diasingkan ke dunia ini, situasi Ciyu saat ini dapat dibayangkan. Ci juga berkata, "Sebelum aku diasingkan, klan Ciyu sudah dalam bahaya. Dikatakan bahwa prajurit itu berencana melawan klan Di Hong di Zuolu, tapi aku diasingkan sebelumnya, dan tidak ada kabar setelah itu, tolong beritahu aku." Mereka mengira Luo Zeng juga diasingkan ke dunia ini. Luo Zeng tertegun sesaat sebelum dia menyadari bahwa orang-orang ini salah paham. Dia berkata, "Aku tidak diasingkan di dunia ini." "Bukankah kamu diasingkan?" Orang tua itu menunjukkan tatapan aneh, "Lalu bagaimana kamu bisa datang ke dunia ini?" Yang lainnya saling memandang. Selain diasingkan, adakah cara lain untuk memasuki dunia ini? Ada jarak tak terhingga antara tempat ini dan dunia ibu, dengan basis kultivasi Luo Zeng, bahkan lebih tidak mungkin untuk melintasi jarak sejauh itu. Salah satu dari mereka tiba-tiba membuat matanya cerah, dan kemudian bertanya, "Apakah kamu datang dari kapal di atas menara tulang Barenwater?" Mengenai kapal itu, para dewa liar dunia ini telah mengamatinya sejak dini. Mereka melihat sebuah kapal besar jatuh dengan cepat, dan diperkirakan akan menabrak dunia ini dalam beberapa tahun. Tidak ada yang tahu siapa yang membangun kapal ini, tapi semua ras bersiap-siap. Selama kapal besar ini jatuh, mereka akan mengerumuni dan menjarah semua yang ada di dalamnya. Sumber daya di dunia ini terlalu langka, selain mengandalkan tulang sisa untuk budidaya, hampir tidak ada sumber daya budidaya lainnya. Setiap perlombaan memperhatikan pergerakan kapal, termasuk suku Qiu, yang juga membuat rencana detail untuk menentukan di mana kapal besar itu jatuh, dan selalu siap untuk pergi dan berbagi sepotong kue. Namun, kapal itu mengalami beberapa kecelakaan belum lama ini, dan kapal itu naik ke atas kekacauan lagi. Tapi saat itu, klan Hua, ras terkuat di dunia, bergerak, dan benar-benar mengikat kapal raksasa itu dengan kuat di menara tulang air barbarian. Orang tua itu, Fuer, Ci dan yang lainnya juga sedang menatap Luo Zeng, itu sangat mungkin. "Baiklah," Luo Zeng mengangguk, "ibu memberitahu aku bahwa kapal itu dibuat oleh Ciyu sendiri. Aku tidak dilahirkan di dunia ibu, tetapi di kapal itu. Adapun status dunia ibu dan apa yang menurut kamu seharusnya hampir, kewarganegaraan Li memang dikalahkan, jadi kakek akan membangun kapal seperti itu agar banyak orang Li melarikan diri." Setelah orang-orang buangan ini mendengar pengakuan Luo Zeng, wajah mereka berubah. Warga negara Li benar-benar kalah. Wajah orang-orang buangan itu penuh kesakitan. "Kita kalah dari klan Di Hong, bagaimana dengan kepala suku? Bagaimana dengan Dewa Iblis 8011, dan begitu banyak Qi Wei?" Orang tertua menatap Luo Zeng dan bertanya. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu, aku hanya tahu bahwa kapal ini membawa harapan rakyat Li, dan ada banyak orang Li di dalamnya. Ini adalah kapal yang digunakan untuk melarikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin Li klanku kalah dari klan Di Hong. Saudaraku, aku ingin keluar dan membunuh orang-orang Suanyuan itu." Salah satu dari mereka berkata dengan marah. Secara alami, bukan orang Suanyuan di dunia ini yang menyebabkan kehancuran klan Li.
Bagaimanapun, orang-orang di dunia ini hanyalah orang buangan yang dikutuk oleh para dewa kuno, tetapi ketika mereka bersemangat, atmosfer secara alami sulit untuk ditekan. Jangan terlalu impulsif, lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam, sepertinya berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan pikirannya, dan kemudian bertanya karena kapal itu dibangun oleh prajurit perang, mengapa kapal itu terus jatuh? Karena kapal ini dikejar oleh Xuan Yuanwei, Luo Zeng berkata dengan suara rendah. Orang-orang Li di kapal hampir dibantai seluruhnya. Melihat orang-orang ini begitu bersemangat, Luo Zeng awalnya tidak ingin mengatakannya, tetapi Luo Zeng tidak bisa menyembunyikan hal semacam ini ketika dia bertanya, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Xuan Yuanwei, orang tua itu telah menenangkan pikirannya, tetapi sekarang dia tiba-tiba menjadi bersemangat, benci karena aku tidak membantai Xuan Yuanwei orang pembawa sial ini sampai bersih. Hanya 100 Xuan Yuanwei yang mati di tanganku. 100 Xuan Yuanwei. Luo Zeng juga kaget saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Luo Zeng tidak mengetahui nomor Xuan Yuanwei, tetapi ibunya mengatakan bahwa ada 100.000 Qi Yuei dalam kewarganegaraan Li, dan itu pasti nomor Xuan Yuanwei. Jumlahnya hampir sama. Orang tua ini bisa membantai ratusan Xuan Yuanwei sendirian. Kekuatan apa yang dimilikinya? Setelah Li Min dibantai, domain dewa secara bertahap ditempati oleh ras manusia, dan kemudian Luo Zeng juga tidak mengatakan apa-apa. Begitu dia memutuskan untuk mempercayai orang buangan ini, dia menceritakan keseluruhan cerita. Setelah Luo Zeng selesai berbicara, orang-orang ini juga terdiam. Fuer butuh waktu lama untuk bertanya. Dengan kata lain, kapal tiba-tiba berubah arah belum lama ini karena kamu. Baiklah, Luo Zeng mengangguk. Fuer menatap orang tua itu dan bertanya, saudaraku, apa yang kamu katakan? Orang lain juga menatap orang ini, kekuatan orang ini adalah yang terkuat di antara semua orang buangan, dan juga yang terkuat dari suku Qiu di dunia ini. Bahkan di dunia ibu, dia juga karakter yang tidak bisa diabaikan. Pada awalnya, mereka tentu berharap kapal itu akan jatuh. Qiu mereka masih menunggu untuk mendapatkan bagian pai. Sekarang mereka tentu saja mengkhawatirkan nasib kapal itu. Orang tua itu menatap Luo Zeng dengan saksama, matanya agak ragu-ragu, dan akhirnya dia menghela nafas dalam-dalam. Kerutan di wajahnya semakin dalam-dalam sekejap, dan seluruh orang tampak lebih tua. Pada usia ini, tidak apa-apa mengorbankan tubuh lilin ini untuk Liklan, tapi, dunia masuk dan tidak bisa keluar, apa yang bisa aku lakukan? Orang tua itu menghela nafas. Selama ada sedikit berita dari dunia ibu, para pengasingan ini akan bersemangat. Tapi tidak ada orang buangan di dunia ini selama bertahun-tahun, mereka benar-benar tersesat saluran untuk memahami berita dunia ibu. Tapi mereka selalu memperhatikan keamanan kewarganegaraan Li. Berita yang dibawa oleh Luo Zeng tidak diragukan lagi membuat mereka sangat putus asa, tetapi Luo Zeng di depan mereka juga merupakan kesempatan bagi mereka untuk melayani orang-orang Li. Masalahnya adalah dunia ini adalah penjara besar, terjebak di sini, apa yang bisa mereka lakukan? Saat kakak tertua berkata begitu, mata orang lain pun ikut redup. Namun, kita harus membiarkan klan Nua melepaskan kapal itu dan membiarkan kapal itu pergi, kata Fuer tiba-tiba. Betapapun kuatnya klan Nua, mereka tidak ingin memanfaatkan kapal ini. Orang buangan lainnya juga berkata dengan tegas. Klan Nua adalah penguasa absolut di dunia ini. Bukan hanya karena klan Nua memiliki garis keturunan yang kuat, tetapi juga karena klan Nua memiliki beberapa orang buangan yang sangat kuat, dan mereka secara alami memenuhi syarat untuk mendominasi dunia ini. Orang tua itu menyela mereka, dan kemudian berkata apakah kamu tidak pernah memikirkan tentang permohonan Luo Zeng? Luo Zeng mendatanginya atas inisiatif, dan dia pasti punya ide sendiri. Jadi kelompok orang buangan yang bersemangat ini menatap Luo Zeng lagi, dan sekarang saatnya Luo Zeng mengambil keputusan. Luo Zeng terdiam beberapa saat, menyapu semua orang, dan kemudian berkata dengan ringan, ibuku menyuruhku keluar karena ketidakberdayaan. Ketika aku pertama kali tiba di dunia ini, aku hanya punya satu ide untuk menjadi lebih kuat, dan kemudian, bunuh kembali. Tidak hanya untuk membunuh kembali ke domain dewa, tetapi juga untuk membunuh kembali ke Ibu Pertiwi. Segera setelah aku mengatakan ini, orang-orang buangan ini ada senyum di wajah para pembaca. Dengan kekuatan Luo Zeng saat ini, mengatakan hal semacam ini akan sangat mudah, tetapi jika orang-orang dari klan Li dan cucu Ciyu bahkan tidak berani memikirkan hal ini, mereka mungkin tidak memiliki harapan lagi. Orang tua itu menghela nafas dengan darahmu, tidaklah sulit untuk menjadi lebih kuat di dunia ini. Tapi membunuhnya kembali mungkin masih mustahil. Tidak ada yang bisa pergi dari sini. Orang buangan ini adalah kekuatan dari pihak lain yang terakhir kali. Setelah mereka datang ke dunia ini, bagaimana mereka rela terjebak di sini? Dapat dikatakan bahwa mereka telah mencoba hampir semua cara, sejauh ini tidak ada seorang atau makhluk apapun yang meninggalkan dunia ini hanya dapat masuk tetapi tidak dapat keluar. Orang tua itu awalnya ingin mengatakan bahwa Luo Sui seharusnya tidak mengirim Luo Zeng ke sini, tetapi setelah memikirkannya, Luo Sui adalah putri Warchief, dan dia tidak berhak disalahkan. Selain itu, Luo Zeng dikirim ke sini untuk menyelamatkan hidupnya. Mengangkat, yang lainnya juga tampak sedih. Pada saat ini, Luo Zeng mengedipkan matanya, dan kemudian menggunakan transmisi suara Yuan asli untuk mengirimkan suara ke telinga orang-orang buangan ini, jika aku tahu bagaimana cara kembali. Fuer, orang tua itu, dan Ci ketika orang-orang menerima transmisi Yuan asli dari Luo Zeng, wajah mereka penuh keraguan, mereka tidak tahu mengapa Luo Zeng begitu misterius. Orang tua itu juga menggunakan Yuan sejati untuk bertanya, bagaimana kamu mengatakan ini? Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang keluarga sipir, Luo Zeng bertanya dengan tenang. Xiao Yun pernah memberitahu Luo Zeng bahwa klan sipir mencari dua saudara kandung mereka di seluruh dunia. Klan mereka mengelola dunia, dan kemungkinan besar mereka akan ditutupi oleh Ailiners di mana saja. Luo Zeng baru saja datang ke klan Ciyu dan tidak mengetahui situasinya dengan jelas. Jika ada klan sipir di klan Ciyu, itu akan merepotkan, jadi lebih baik berhati-hati. Mendengar Luo Zeng menyebut-nyebut tentang keluarga sipir, para pengasingan saling memandang lagi, lelaki tua itu tampak luar biasa, menatap Luo Zeng dan berkata kamu baru memasuki dunia ini untuk waktu yang singkat. Mengapa kamu segera mengenal sipir? Satu keluarga, sangat sedikit orang di dunia ini yang mengetahui cahaya penguasa, apalagi ras misterius dari klan sipir. Sebelumnya, aku mendengar Luo Zeng berkata bahwa dia tidak berada di dunia ini kurang dari setahun, di hutan belantara di luar Menara Tulang, bagaimana dia bisa mengetahui berita ini? 2155. Siapa yang akan dengan mudah menyerah pada orang kuat yang diasingkan di sini?
Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah mencari cara untuk pergi dari sini, tetapi mereka masih tidak bisa menyingkirkan belenggu di tubuh mereka. Begitu Luo Zeng muncul, dia harus memberitahu mereka cara untuk meninggalkan dunia ini. Orang buangan ini secara alami menganggapnya luar biasa. Jika bukan karena status khusus Luo Zeng, mereka mungkin telah mengusir Luo Zeng sejak lama. Di mana kesempatan bagi Luo Zeng untuk berbicara? Saat pertama kali memasuki dunia ini, aku bertemu dengan dua anggota klan sipir, kata Luo Zeng dengan tenang. Kulit lelaki tua itu mengerang, dan segera berkata sebagai administrator dunia ini, sipir jarang muncul. Bahkan jika mereka muncul, mereka hanya menggunakan kekuatan sihir untuk turun. Orang biasa tidak dapat menyadari keberadaan mereka. Apakah kamu yakin kamu bertemu dengan mereka? Kepala penjara adalah sipir di penjara ini, dan orang buangan ini adalah para tahanan di penjara. Untuk meninggalkan penjara ini, para tahanan ini melakukan segala yang mereka bisa. Jika klan sipir muncul dengan santai, mereka akan dihancurkan oleh orang buangan dalam sekejap. Bahkan ada orang buangan yang diam-diam menjelajahi sarang klan sipir, berharap bisa keluar dari penjara, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Setiap ratusan tahun, klan sipir akan diam-diam berpatroli di menara tulang dari berbagai ras, tetapi setiap kali hantu yang turun, dan hanya orang buangan yang kuat ini yang dapat mendeteksinya. Aku yakin, Luo Zeng mengangguk. Bagaimana cara membuktikannya? Orang tua itu bertanya. Mereka bisa menunjukkan padaku keberadaan rantai kutukan, aku melihatnya dengan mataku sendiri, Luo Zeng menjawab. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang buangan ini menarik napas. Pengekangan terbesar di penjara ini adalah rantai kutukan, bahkan jika kekuatan orang tua adalah supernatural, tidak ada hubungannya dengan rantai kutukan yang tidak terlihat ini. Jejak kebingungan muncul di wajah Ciyi, itu tidak benar, mengapa klan sipir ingin menghubungi kamu? Sebagai pengelola dunia ini, tujuan dari klan sipir adalah untuk memastikan tidak ada yang bisa pergi. Ciyi juga mencoba berkomunikasi dengan ras ini, tapi ras ini sudah sangat diam dan tidak merespon sama sekali. Yang lain juga terlihat seperti awan dan kabut, karena kata-kata Luo Zeng benar-benar dibuat-buat. Karena ada perselisihan di dalam klan sipir, beberapa dari mereka ingin melarikan diri, jawab Luo Zeng, tetapi kelompok yang melarikan diri gagal, hanya menyisakan saudara kandung. Luo Zeng menceritakan asal-usul Xiaoyun dan Fuchu dengan jujur. Setelah berbicara, orang buangan ini berdiri di sana dan terdiam beberapa saat mencerna pesan Luo Zeng, wajah mereka menjadi rumit. Setidaknya, retorika Luo Zeng secara logis konsisten, dan orang buangan ini juga dapat memverifikasi beberapa petunjuk. Misalnya, Xiaoyun memberitahu Luo Zeng bahwa sipir memburu mereka. Dalam 1000 tahun terakhir, keluarga sipir memang sering mengunjungi menara tulang ras besar, dulu keluarga sipir sering muncul sekali dalam 2 atau 300 tahun. Aku khawatir ada ratusan kali. Fuer, Ciyi dan yang lainnya juga berspekulasi apakah perubahan klan sipir adalah yang terjadi di dunia ini. Hanya ini ras ini pada dasarnya tidak berkomunikasi dengan orang buangan, jadi mereka tentu saja tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang tampaknya tujuan dari patroli konstan klan sipir mungkin untuk kakak dan adik Luo Zeng. Semua orang buangan ingin melarikan diri dari dunia ini dalam mimpi mereka, tetapi penjara yang dibangun oleh Dewa Kekacauan Kuno, jika kamu ingin melarikan diri darinya, kamu hanya bisa bermimpi. Untuk waktu yang lama, orang tua itu berkata jika semua yang dikatakan Luo Zeng benar, ini mungkin kesempatan bagus, dan juga kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luo Zeng layak memiliki darah seorang prajurit. Pria pilihan. Bisakah kamu mencapai kesempatan langkah kesempatan, kata Fuer bersemangat. Saudaraku, apakah kamu membawa saudara kandung ke menara tulang kita dulu? Kata seorang pengasingan dengan cemas. Jika saudara laki-laki dan perempuan itu ditemukan dan dibawa pergi oleh sipir, kesempatan langka ini akan hilang. Luo Zeng tidak berkomentar, bagaimanapun, orang buangan ini lebih akrab dengan dunia. Orang tua itu merenung sejenak, dan terus bertanya kepada Luo Zeng, apakah ada krisis untuk kakak dan adiknya? Mereka tinggal di sebuah suku di tepi tanah abadi-abadi, dan seharusnya tidak ada krisis besar untuk saat ini, kata Luo Zeng. Kakak dan adik sudah cukup lama berada di suku besi, dan Luo Zeng baru saja membantu mereka membasmi suku Yufei yang lain. Posisi Xiaoyun sangat stabil. Selama tidak ada kecelakaan, kedua kakak dan adik itu harus selamat. Itu bagus. Cahaya penghakiman masih 3 tahun lagi. Kami masih punya waktu. Sebelum itu, kami tidak ingin membuat ular itu pingsan. Orang tua itu membuat keputusan. Aku akan berkonspirasi dengan Hua, Yan, Tianle, dan klan besar lainnya. Tanda seru. Bukan hanya Ciyu yang ingin meninggalkan dunia ini, meninggalkan penjara ini adalah impian semua orang buangan. Begitu mereka tahu cara meninggalkan dunia ini, mereka tidak bisa dihentikan oleh sipir. Para tetua agung dari klan Qiou, Diao Yuan, Qichang dan lainnya, menonton Luo Zeng dan orang-orang kuat di klan berkomunikasi secara diam-diam, mereka juga tidak tahu. Mereka tidak tahu acara besar apa yang sedang mereka rencanakan. Transmisi suara Yuan yang sebenarnya dengan hati-hati. Saat ini, seorang anggota suku Qiou terbang. Laporkan, Tetua Agung, seorang utusan khusus dari klan Xuan Yuan datang menemui kamu. Setelah orang-orang Qiou selesai berbicara, mereka melihat para Qiou mundur di alun-alun. Semua Meitis keluar, dia juga sedikit tercengang, dan tercengang untuk beberapa saat, tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Kamu harus tahu bahwa selama ribuan tahun, sulit untuk melihat salah satunya. Hari ini, semua otak telah muncul. Hari apa ini? Ziyu menatap sesepuh itu dengan samar, dan kemudian berkata, klan Xuan Yuan ada di sini untuk pagoda tulang Tianan, kan? Ya, mereka di sini untuk menulis catatan perang, jawab suku Qiou. Aku tahu mereka akan berpegang pada ini, wajah Ziyu dipenuhi rasa dingin. Diao Yuan, alis Qichang juga menggelap. Orang buangan tidak akan berurusan dengan urusan klan secara pribadi, dan semuanya diserahkan kepada tetua Ziyu yang hebat. Tapi kali ini dia baru saja menandatangani perjanjian perjudian dengan klan Xuan Yuan, dan klan tersebut kehilangan 2 elit, meninggalkan klan Qiou dalam posisi pasif. Ini adalah kesalahan Ziyu, dan dia secara alami sangat marah. Biarkan Ziyu menangani masalah di klan, kata lelaki tua itu. Orang buangan pada umumnya tidak ikut serta dalam pertarungan antara dewa-dewa yang sunyi, kecuali untuk urusan hidup dan mati ras mereka sendiri, mereka dengan sendirinya memilih untuk menghindarinya. Tunggu sebentar, kata Ziyu tiba-tiba. Fuer melirik putrinya, dan berkata dengan ringan apa lagi Ziyu. Mata indah Ziyu menatap Luo Zeng dengan samar, memancarkan warna kompleks.
Diao Yuan membawa Luo Zeng kembali karena Luo Zeng menunjukkan kekuatan luar biasa di depan Cheng Wei, dan dia dapat berpartisipasi dalam pertempuran antara dua klan. Akibatnya, garis keturunan Wang Pin terlibat, dan banyak pengalaman hidup terlibat. Apakah dia masih cocok untuk bermain? Wei Xia dan Feng Long dibunuh oleh klan Xuan Yuan dalam pertempuran pagoda tulang Tianan ini. Kami memiliki peluang kecil untuk menang kali ini. Aku harap Luo Zeng juga bisa bermain, kata Ziyu langsung. Fu Er belum berbicara, dan lelaki tua itu tersenyum tipis. Jika Zenger ingin menjadi lebih kuat, itu adalah jalan pintas untuk mengembangkan dewa liar di dunia ini, dan dia dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan garis keturunannya. Pastikan keselamatannya dan pergi berperang. Tidak ada yang tak mungkin. Seberapa jahat mata orang-orang buangan ini. Luo Zeng hanyalah dewa sejati tingkat tinggi, dan dia memiliki jejak samar dari arti sebenarnya dari mengolah dua Taoisme, dan jiwanya jauh lebih kuat dari dewa liar biasa. Tidak sulit untuk melawan dewa liar peringkat menengah dengan kekuatannya. Selain itu, saat ia sampai di klan Ciyu, masih ada waktu baginya untuk melahap darah dan tulang. Mendengar jawaban lelaki tua itu, sebuah senyuman muncul di wajah Ziyu dan dia mengangguk dan berkata, Ziyu tahu. Ketika orang buangan pergi, Ziyu memerintahkan seseorang dari klan Xuan Yuan untuk membawa mereka. Tak lama kemudian, beberapa sinar cahaya terbang dari cakrawala. Kepala pria itu memiliki mahkota dari batu giok, alis pedang dan bintang, dan wajahnya penuh kebanggaan. Kultivasinya hanyalah dewa liar peringkat menengah, tetapi dia tidak panik ketika dia melangkah ke wilayah klan Ciyu. Setelah melihat penatua yang hebat, pria ini tidak melihat etiket apapun, hanya mengulurkan tangannya dan mengeluarkan halaman giok, menjentikannya ke batu giok ungu, dan berkata dengan arogan, ayo, ini buku perang klan Xuan Yuan kami. Mencolok, lancang. Melihat pemuda ini bertingkah seperti ini, Diao Yuan, Qicang dan orang Ciyu lainnya tiba-tiba menunjukkan amarah di wajah mereka. Kulit Ziyu setenang biasanya. Dengan sentuhan ringan dari jari-jarinya yang ramping, dia mengambil halaman batu giok itu, meliriknya, dan berkata dengan lemah, kamu telah memutuskan semua kandidat. Kamu benar-benar percaya diri. Pemuda itu tersenyum tipis, aku milik klan Xuan Yuan dan termasuk 8 hutan belantara. Tentu saja, aku tidak membutuhkan kepercayaan diri. Klan aku telah menunjuk 5 orang untuk bertarung. Menurut aku, ini hanya membuang-buang pena dan tinta. Aku hanya Xianze. Jadi, kamu adalah klan Xuan Yuan Xianze itu. Qicang berkata sambil memutar alisnya. Seorang jenius lahir dari klan Xuan Yuan, dikatakan bahwa seluruh klan Xuan Yuan telah menghabiskan sumber daya untuk membina orang ini. Klan Xuan Yuan sangat lega sehingga mereka berani membiarkanmu datang ke sini untuk menulis laporan perang. Diao Yuan mengangkat alisnya dan berkata dengan penuh arti, apakah kamu takut mati? Tepat setelah perjanjian perjudian dua klan dibuat, klan Xuan Yuan membunuh Wei Xia dan Feng Long, menyebabkan klan Ciyu menderita kerugian besar. Ketika klan Ciyu marah, mereka pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam, tetapi klan Xuan Yuan berani mengirim Xianze ke perang. Ayahku berkata, kamu tidak berani memindahkanku, kata Xianze dengan tenang. Jika kamu berani, aku akan membunuhmu sekarang. Aura Qicang naik, seperti binatang buas purba, dia akan memilih seseorang untuk dimakan kapan saja. Sebagai tetua suku Ciyu, Qicang sekuat Diao Yuan, dan lebih dari cukup untuk membunuh dewa tingkat menengah. Paksaan yang dibentuk oleh nafas ini dilakukan pada Xianze, dan Xianze mundur 2 langkah, tetapi masih ada senyum tipis di wajahnya, dan dia berkata tanpa rasa takut, kamu bisa mencoba. Bagus. Qicang memiliki temperamen yang keras, bagaimana dia bisa mentolerir junior seperti itu yang memprovokasi dirinya sendiri. Melihat bahwa dia akan bergerak, tetapi Ziyu tiba-tiba mengulurkan tangan dan berhenti di depan Qicang, hanya mendengarkannya dengan ringan. Berkata klan Xuan Yuan membunuh anggota klan aku di tanah abadi. Menurut perjanjian, hidup dan mati tidak relevan. Jika klan Ciyu aku membunuhnya di sini, itu karena alasannya. Tapi, Qicang tidak puas. Ziyu mengabaikan Qicang dan melanjutkan, aku telah menerima buku pertempuran ini. Waktunya ditetapkan selama 3 bulan. Klan Ciyu aku akan berjuang untuk diri mereka sendiri. Kamu dapat pergi. Xianze ini memandang Ziyu, dengan ekspresi yang sedikit tidak tertarik di wajahnya. Dia secara pribadi mewakili klan Xuan Yuan untuk menulis pertempuran, tentu saja ada tujuan provokatif di dalamnya, tetapi dia tidak berharap tetua agung klan Ciyu begitu acuh tak acuh. Wakil itu tidak peduli sama sekali, dia tentu saja kecewa. Sebelum pergi, Xianze tertawa dan berkata, kuharap sedikit sampah di klanmu akan membuatku bahagia. Mendengar ini, Luo Zeng, yang tidak pernah berbicara ke samping, sedikit mengernyit. Tunggu, suara acuh tak acuh Ziyu terdengar. Apa? Xianze hanya berbalik, bentak. Semua orang tidak melihat bagaimana Ziyu menembak, dengan 5 sidik jari yang jelas telah jatuh di wajah Xianze. Ziyu mengangkat tangan giok dan berkata dengan dingin, kamu berasal dari klan Xuan Yuan. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, tapi karena kamu telah kehilangan etiket, pelajaran ini secara alami tidak dapat dihindari. Kembalilah dan beritahu orang tuamu dan ajari kamu bagaimana caranya jadilah seorang pria. Sebagai tetua agung dari klan Ciyu, kekuatan Ziyu tak terduga, nomor 2 setelah orang buangan di klan. Kekuatan tamparan ini tidak ringan, 5 sidik jari sudah terangkat tinggi dalam sekejap mata, dan setengah dari pipi Xianze bengkak. Tapi Xianze ini sepertinya sudah menduganya. Dia membelai pipinya dengan tangannya, dan menjilat lidahnya dengan lembut dan berkata, apa yang diajarkan sesepuh itu adalah bahwa Xianze ingat. Bagaimanapun, dia pergi tanpa melihat ke belakang. Orang ini, Diao Yuan melihat punggung mereka dengan murung. Aku akan membunuhnya di tengah jalan, kata Qicang. Tidak, dia melakukannya dengan sengaja. Klan Xuan Yuan harus bersiap, Ziyu menggelengkan kepalanya. Daripada marah pada pria seperti itu, lebih baik bersiap untuk pertempuran di bulan Maret. Kita tidak akan pernah kalah. Setelah itu, dia berkata kepada Luo Zeng lagi di hari-hari ini, kamu perlu berlatih bersama dengan Mao Sui, Cheng Wei, Tu Bai, dan aku akan memberi kamu sumber daya pelatihan yang cukup. 3 bulan kemudian, kamu akan mewakili klan Ciyu aku. Luo Zeng tersenyum tipis dan segera mengangguk. Sebagai 3 klan besar teratas di dunia, klan Ciyu juga menyimpan banyak tulang sisa, yang hampir merupakan dewa biasa. Jumlah imajinasi. Namun, tulang limbah garis keturunan di klan besar manapun sangat tegang. Oleh karena itu, jika orang ingin memenangkan lebih banyak tulang limbah garis keturunan, mereka harus dialokasikan sesuai dengan kemurnian garis keturunan masing-masing dan bakat yang ditampilkan setelah hari.
Jumlah tulang sisa garis keturunan masih sedikit, dan seorang jenius seperti Cheng Wei hanya bisa memenangkan puluhan tulang sisa garis keturunan dalam setahun. Tetapi situasi saat ini istimewa, dan Luo Zeng memiliki darah raja, dan berbagai pembatasan distribusi darah dan tulang secara alami tidak dihitung. Suku Qiu terbagi menjadi dua wilayah. Lapisan terluar digunakan sebagai tempat tinggal orang-orang Qiu biasa, dan lapisan dalam adalah tempat kultivasi orang Qiu. Orang-orang yang berkumpul di sini semuanya luar biasa di antara suku Qiu. Panjang. Di lapangan sekolah yang luas di sisi tempat latihan, sosok seorang pemuda tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, sosok pemuda ini membesar 100 kali lipat, tingginya sekitar 30 atau 40 kaki. Hei, bocah itu berteriak, dan setelah menendangnya ke udara, dia memasang kunci batu di sisi lapangan sekolah. Masing-masing kunci batu ini sangat berat dan setinggi gunung. Setelah pemuda itu meraih kunci batu, dia menari seperti harimau. Di sisi halaman sekolah, banyak remaja Qiu mendongak. Kakak Changhu luar biasa. Tentu saja, dikatakan bahwa Broter Changhu akan mengalami bencana fisik, dan kemudian dia dapat menggunakan tubuh Qiu Huang. Itu layak untuk garis keturunan peringkat 6. Pemuda bernama Changhu ini adalah dewa kedua dari suku Qiu yang telah mencapai peringkat ke-6 dalam darah. Wajar bagi suku Qiu untuk mendapatkan jiwa jenius seperti itu. Namun, Changhu masih muda dan tidak bisa mewakili klan Qiu. Ya. Diao Yuan berjalan perlahan bersama Luo Zeng dan melihat Changhu sedang bermain dengan kunci batu, dan mata Luo Zeng menunjukkan sedikit kekaguman. Anak ini masih muda dan telah berkultivasi hingga level seperti itu, dia pantas menjadi klan Qiu. Selain dari orang-orang buangan itu, sejak Luo Zeng memasuki klan Qiu, orang-orang yang dilihatnya bukanlah orang-orang sederhana. Bahkan beberapa suku biasa jauh dari sebanding dengan dewa liar dunia luar, belum lagi keberadaan Qi Chang dan Diao Yuan, dengan kekuatan mereka aku khawatir mereka dapat dengan mudah menyapu kota. Jalannya masih panjang, dan mengolah Desolate God bukanlah cara yang mudah, jawab Diao Yuan. Mendengar ini, Luo Zeng sedikit mengangguk. Meski menganggap budidaya Desolate God sebagai jalan pintas, bukan berarti jalan pintas ini bisa dilintasi begitu saja. Pemuda bernama Changhu memegang kunci batu besar, dan gerakannya semakin tua dan cepat, seperti orang gila, tubuhnya tidak seimbang. Anak ini, Diao Yuan menatapnya, wajahnya menunjukkan ekspresi samar. Basis kultivasi Changhu berkembang pesat, tetapi Huang Shen akan terus mengembangkan tubuhnya selama proses kultivasi. Setiap kali ukuran tubuh membumbung tinggi, dibutuhkan periode waktu tertentu untuk beradaptasi. Bagaimanapun juga, persepsi setiap orang tentang ukuran didasarkan pada pengalaman. Beberapa dewa liar menelan cukup kekuatan dewa liar, dan setelah daging mereka berlipat ganda, bahkan berjalan sangat sulit pada awalnya. Changhu ini juga mengalami masalah ini. Changhu jatuh dengan keras ke tanah. Lapangan sekolah yang luas dan datar bergetar. Dan kunci batu seukuran gunung itu tidak memihak, dan dihancurkan ke sisi lain, dan ada selusin anak muda Qiu berkumpul di sana. Pemuda Qiu ini tidak menstimulasi kekuatan dewa-dewa yang sunyi di tubuh mereka. Sehubungan dengan mereka, kunci batu adalah gunung batu dengan berat yang mengejutkan. Jika terkena kunci batu, itu mungkin langsung berubah menjadi genangan saus daging. Wow. Pada saat ini, Diao Yuan juga meledakkan kekuatan dewa liar di tubuhnya, dan pada saat yang sama sosoknya melonjak, dia sudah berlari menuju kunci batu. Meski kunci batunya sudah dekat, tapi kejadian itu terjadi tiba-tiba. Meski reaksi Diao Yuan sangat cepat, dia masih selangkah lebih lambat. Adapun Changhu sendiri, dia terkejut melihat pemandangan ini. Dia duduk di tanah dan menatap kunci batu yang berterbangan, berpikir bahwa adegan berikutnya adalah percikan darah, dan dia menutup matanya. Luo Zeng melihat bahwa kunci batu ini hanya berjarak 2 atau 3 kaki dari anak muda suku Qiu, tetapi Diao Yuan tidak dapat menangkapnya. Melihat ini, Luo Zeng mengulurkan tangannya dan meraihnya. Ledakan. Pada saat ini, kunci batu itu sepertinya menabrak dinding yang tidak terlihat dan jatuh langsung dari udara. Krek, klik. Di bawah hantaman tiba-tiba, banyak retakan muncul di permukaan kunci batu, yang akhirnya berubah menjadi tumpukan puing, dan puing-puing itu menghambur ke tanah. Saat Diao Yuan dan Changhu melihat pemandangan ini, wajah mereka tercengang. Adapun anak muda dari suku Qiu, mereka sudah terkejut, semuanya pucat, dan mereka semua mengira mereka sudah mati. Ini adalah kekuatan murni, mata Diao Yuan menunjukkan keterkejutan, dan dia menoleh untuk melihat Luo Zeng dengan aneh, kamu bisa menggunakan kekuatan sedemikian rupa. Mengenai ukuran kekuatan, sumber kekuatan yang baru saja ditampilkan Luo Zeng, Diao Yuan, tidak dapat dilihat. Bagaimanapun, di bawah alam yang sama, kekuatan dewa liar jauh lebih besar daripada kekuatan dewa sejati. Tetapi kekuatan dewa yang sunyi sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh, ini adalah metode pemurnian tubuh murni, tidak mungkin untuk menarik kekuatan dalam tubuh keluar dari tubuh. Luo Zeng menggunakan sumber kekuatan di 9 bintang Sentai, dan memahami kekuatan-kekuatan supernatural yang luar biasa, dan dia dapat memanipulasi kekuatan tak terlihat ini sesuai keinginannya. Teknik penggunaan kekuatan ini membuat Diao Yuan kagum. Aku tidak punya pilihan selain bergerak. Aku berharap penatua Diao Yuan akan memaafkan aku, Luo Zeng Dao. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya pendulum, dinding yang dibentuk oleh sumber tenaga menghilang seketika. Paman Diao Yuan, Changhu tidak bermaksud begitu, Changhu ketakutan. Jika dia benar-benar membunuh lebih dari selusin anggota sukunya, dia akan menyebabkan bencana yang tidak dapat diperbaiki. Diao Yuan melirik Changhu sebelum berkata aku tahu, hati-hati mulai sekarang. Ya, Changhu mengedipkan matanya dan mundur dari kelompok remaja. Melihat metode Luo Zeng, Diao Yuan memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Kemudian setelah dia membawa Luo Zeng melintasi halaman sekolah, setelah berjalan beberapa saat, dia melihat banyak gudang tinggi, gudang ini terus-menerus, dan aku khawatir jumlahnya puluhan ribu. Tepat ketika dia mendekati gudang-gudang ini, Luo Zeng merasakan kekuatan dewa-dewa yang sunyi melarikan diri, dan dia berkata apa yang disimpan di gudang-gudang ini adalah sisa tulang. Ya, Diao Yuan mengangguk. Begitu banyak tulang yang terbuang, Luo Zeng juga sedikit tercengang. Gudang ini setinggi ratusan meter, berapa banyak sampah yang bisa menumpuk di banyak gudang. Sumber daya yang dimiliki oleh klan Qiu jauh melebihi imajinasinya. Ada terlalu banyak tulang sisa, dan itu sebenarnya tidak masuk akal bagi klan Qiu kita, Diao Yuan berkata dengan ringan. Bagaimanapun juga, kekuatan para dewa liar yang dapat diserap semua orang terbatas. Setelah mencapai level tertentu, kamu harus menghadapi perampokan tubuh.
Jika kamu tidak dapat mematahkan daging, tidak peduli berapa banyak sisa tulang yang kamu serap, kamu tidak akan pernah ingin meningkatkan kultivasi kamu. Bencana fisik. Luo Zeng tercengang. Bencana macam apa itu? Luo Zeng telah mendengar tentang kesengsaraan hidup dan mati, dan kesengsaraan surga, tetapi tidak pernah mendengar tentang kesengsaraan tubuh. Tanpa diduga, Diao Yuan menunjukkan ekspresi yang lebih aneh daripada Luo Zeng, dan berkata dengan heran, kamu bahkan tidak tahu perampokan tubuh. Berapa lama Luo Zeng berada di dunia ini? Sebagian besar pengetahuannya tentang dewa-dewa liar dipelajari dari Xiao Yun, termasuk metode pemurnian tulang liar dan penyerap kekuatan dewa-dewa liar. Selain itu ia juga mengetahui garis keturunan tulang liar di kota Shenhar. Tapi Luo Zeng tidak memahaminya secara menyeluruh. Dia hanya tahu bahwa dengan menelan tulang sisa dan menyerap kekuatan dewa sampah, dia bisa memperkuat dirinya sendiri. Jika kamu memiliki darah klan tertentu, bagaimana kamu bisa menyerap darah tulang eksklusif dan mendapatkan bakat dalam darah? Luo Zeng tahu banyak. Aku hanya berkultivasi Desolate God, yaitu metode pemurnian tubuh. Mengenai bencana fisik apa, aku tidak tahu. Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Diao Yuan memandang Luo Zeng dengan ekspresi terkejut beberapa saat, dengan ekspresi tawa bodoh, mengolah dewa liar tidak sesederhana pelatihan tubuh. Jika kamu berlatih secara ekstrim, kamu juga dapat menyeberangi pantai lain dan mencapai pantai seberang. Budidaya dewa liar sebenarnya metode budidaya dewa kuno. Mengolah Desolate God untuk mencapai Realm of Beyond. Mata Luo Zeng sedikit berkilat. Diao Yuan mengangguk, inilah yang dikatakan tetua agung kepada kita. Orang buangan yang kuat itu diasingkan oleh para dewa kekacauan kuno di dunia ini, dan pada awalnya mereka tidak dapat bertahan selama 1000 tahun. Selama cahaya pemerintahan jatuh, para tahanan di penjara ini akan dimurnikan dan dikosongkan. Namun, setelah munculnya menara tulang, orang-orang buangan memiliki ruang untuk bertahan hidup, dan baru kemudian mulai mengasuh bangsanya sendiri. Secara bertahap, dunia kosong ini menjadi hidup, dan perlombaan berlanjut. Pada awalnya, orang buangan juga cenderung membiarkan orang-orang yang membudidayakan dewa-dewa liar, tetapi segera mereka menemukan bahwa dunia ini sangat tidak cocok untuk budidaya dewa-dewa sejati, dan orang-orang buangan ini dapat dengan mudah mengekstraksi esensi sejati dari kekacauan. Namun, sangat sulit bagi para pemula untuk berlatih, meskipun mereka terlahir sebagai makhluk lompat katak, mereka bisa bertahan hidup di dasar kekacauan. Yang kuat yang memenuhi syarat untuk diasingkan oleh dewa kekacauan kuno di dunia ini bukanlah yang lemah di dunia ibu. Mereka dengan cepat menemukan bahwa ada sejumlah besar tulang sisa di sini. Asal dari tulang-tulang sisa ini dapat ditelusuri kembali ke masa ketika kekacauan pertama kali dibuka. Jumlah tulang belulang tak terbayangkan. Jadi orang buangan memikirkan metode pelatihan tubuh yang diturunkan dari zaman kuno, yaitu metode budidaya dewa kuno. Mengapa orang-orang di dunia ibu tidak menggunakan metode kultivasi seperti ini? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Hampir semua orang yang bertemu dengan Luo Zeng adalah praktisi dewa sejati. Bahkan Lao Yuan tampaknya mengembangkan dewa yang benar untuk membuktikan Tao dan mencapai alam sisi lain. Yang ini, pertanyaan Luo Zeng segera dihentikan oleh Diao Yuan. Bagaimanapun, Diao Yuan adalah orang yang lahir di dunia ini, bukan dari dunia ibunya. Hal-hal ini melibatkan hal-hal yang sangat berjangka panjang, dan dia secara alami merasa sulit untuk menjawabnya. Karena sumber daya kultivasi ini tidak tersedia di dunia ibu, pendatang yang terlambat hanya dapat memilih metode budidaya dunia yang hebat, bukan metode budidaya dewa kuno. Sebuah suara tua terdengar samar. Mendengar suara itu, Luo Zeng dan Diao Yuan menoleh dan melihat lelaki tua itu muncul di belakang mereka. Ketika Diao Yuan melihat lelaki tua itu, dia ingin memberi hormat, dan lelaki tua itu melambaikan tangannya. Lupakan, aku hanya datang untuk melihat Luo Zeng. Metode kultivasi dunia hebat yang kamu bicarakan adalah metode berlatih dewa sejati. Luo Zeng bertanya. Benar, lelaki tua itu tersenyum tipis. Luo Zeng memikirkannya, warna aneh muncul di wajahnya segera. Menurut pernyataan kamu, bukankah para dewa kuno juga mengandalkan tulang sisa ini untuk budidaya? Artinya, ada sejumlah besar tulang sisa di dunia ibu. Benar, kata orang tua itu lagi. Setelah tulang sisa di dunia ibu diserap, orang-orang itu menjadi dewa kuno. Nanti, tanpa sisa tulang sebagai sumber daya untuk berkultivasi, mereka menciptakan metode kultivasi dunia yang hebat, yaitu membudidayakan dewa sejati. Luo Zeng bertanya di sepanjang jalan. Itu benar, wajah lelaki tua itu menunjukkan ekspresi penghargaan, betapa anak kecil yang pintar, layak menjadi cucu dari kepala suku yang agung. Orang tua itu menghela nafas sedikit, dan kemudian berkata, di dunia ibu, ada awan dan gurun. Sama seperti dunia ini, ada juga tulang yang sangat besar, tetapi tulang sisa telah lama digali. Titik. Meskipun dia berulang kali disetujui oleh para tetua, ekspresi Luo Zeng menjadi semakin aneh, dan pertanyaan baru muncul, tulang sisa di dunia ibu, dan tulang sisa di dunia ini, dari mana asal tulang tak berujung? Di mana itu? Aku tahu kamu akan memiliki pertanyaan ini. Lelaki tua itu telah mengantisipasi, tetapi hanya menjawab dengan samar. Ini adalah keterikatan antara dewa-dewa kekacauan kuno, dan masalah pamungkas dari seluruh kekacauan. Ada beberapa jenius yang belum lahir di dunia ibu. Bertahun-tahun telah mengejar masalah ini. Alis Luo Zeng sedikit mengernyit, dia tidak menyangka akan menanyakan pertanyaan rumit seperti itu dengan santai. Tingkah laku dewa keos kuno tidak dapat diprediksi, terutama Dewa Rui. Mereka membangun penjara ini, yang sangat kuat, tetapi setiap kali datang, itu membawa beberapa hal yang luar biasa. Terkadang dapat mengejutkan orang, dan terkadang membuat orang-orang takut. Lelaki tua itu mendesah sambil menangis. Dia melanjutkan, ada pepatah tentang tulang-tulang ini. Tulang-tulang ini adalah cadanganmu. Tulangmu dan aku mungkin berbaring di sudut dunia ini. Luo Zeng mengedipkan matanya dan sepertinya dia tidak mengerti. Dia hanya mengerti. Dewa kekacauan kuno yang membangun penjara ini disebut Su. Adapun Diao Yuan di sebelahnya, dia juga tertegun. Bantuan kita? Luo Zeng bertanya dengan heran. Orang tua itu berkata, ya, setiap orang Yin sama dengan makhluk dalam seluruh kekacauan. Ketika dia meninggal, dia menambahkan tulang ke tanah terlantar yang kekal ini, tetapi mereka hanyalah cadangan. Kamu tidak dapat mengetahui orang Yin itu. Cadangan aku sendiri. Lalu, mengapa Tisu melakukan ini? Luo Zeng bertanya. Pergi tanyakan saja, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Luo Zeng juga tersenyum, masalah ini memang bukan sesuatu yang bisa dia renungkan sekarang. Orang tua itu melihat ke gudang dan berkata, metode budidaya dewa kuno juga sangat menyakitkan.
Meskipun menurut perkataan kuno, penggunaan tubuh fisik memang dapat melintasi lautan makna yang sebenarnya dan mencapai pantai seberang, tetapi tidak ada seorang pun di dunia ini sukses, bahkan di dunia ibu, selain dewa-dewa kuno itu, tidak ada yang berhasil yang terlambat. Jika kamu bersedia mengambil jalan pintas ini, keluarga Qiu kami pasti akan membantu kamu mencobanya. Seberkas cahaya melintas di mata Luo Zeng saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Kekuatannya saat ini terlalu lemah. Tidak peduli bagaimana ayahnya memikirkan pertumbuhannya sendiri saat itu, dia mungkin tidak dapat mempertimbangkan segala sesuatu tentang dirinya, lagi pula, dia mengalami terlalu banyak kecelakaan setelah memasuki alam Tuhan. Sekarang dia dikirim ke dunia ini oleh ibunya karena kecelakaan, dan dia harus pergi ke depannya tanpa ragu-ragu. Jika informasi yang diberikan oleh Luo Zeng benar-benar dapat membuat orang buangan meninggalkan penjara, maka perselisihan dengan klan Xuan Yuan menjadi tidak signifikan. Menara tulang ini adalah tempat berteduh, tapi siapa yang mau tinggal di tempat hantu ini? Orang-orang tua ingin membuat Luo Zeng lebih kuat, tentu saja berharap Luo Zeng dapat membawa mereka bersama mereka, dan suatu hari akan membunuh mereka kembali ke dunia ibu. Jika ada kesempatan seperti itu, apa rasanya mengalami sedikit rasa sakit itu? Luo Zeng menjawab dengan suara keras. Orang tua itu tersenyum sedikit, sangat bagus, lalu dia berkata kepada Diao Yuan biarkan Luo Zeng menyerap tulang-tulang sisa dulu, dan setelah bencana fisik datang, berikan dia 10 bagian dari tulang-tulang sisa ras kita. 10 garis keturunan. Diao Yuan sedikit terkejut, bisakah dia menanggungnya? 10 tulang sisa garis keturunan yang disebutkan di sini bukanlah 10. Tulang sisa garis keturunan sangat berharga bagi dunia luar, dan juga berharga di klan Qiu, tetapi limbah tulang garis keturunan didistribusikan sesuai dengan kemurnian garis keturunan, dan masih ada persediaan yang cukup. Tetapi bahkan kejeniusan Cheng Wei dengan garis keturunan kelas 5 hanya dapat menggunakan 2 salinan. Bahkan jika itu adalah batu giok ungu, dikatakan bahwa hanya 3 bagian yang digunakan saat melewati kesusahan tubuh, jika tidak maka kesusahan tubuh fisik yang pecah terlalu kuat untuk ditanggung. Orang tua itu memandang Luo Zeng dan tersenyum tubuhnya berbeda dari kamu dan aku. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia melatih tubuh ini, tubuhnya memang lebih baik daripada orang biasa jauh lebih kuat, 10 salinan, dia tahan. Ini baik, Diao Yuan setuju. Orang tua ini adalah anggota dari klan Qiu-nya, kultivasi kekuatannya tak terduga, dan visinya tidak sebanding dengan Diao Yuan. Di depan para tetua, dia hanya bisa mematuhinya. Aku akan melihatmu, dan mereka semua akan melihatmu. Setelah lelaki tua itu berkata, sosoknya berubah menjadi hantu dan perlahan menghilang di depan mata Luo Zeng. Kemudian Diao Yuan membawa Luo Zeng untuk melewati gudang-gudang ini, dan Luo Zeng melihat beberapa celah. Pada saat ini, nafas kuat dari kekuatan dewa keluar dari celah itu. Di luar setiap celah, ada 10 orang yang sibuk memurnikan kekuatan dewa liar. Setelah orang-orang ini memurnikan kekuatan dewa liar, mereka tidak menyerapnya, tetapi memimpin kekuatan dewa liar mengalir dan menuangkannya ke celah-celah. Dan di samping orang-orang ini, ada tumpukan tulang sisa yang terbengkalai, dan kekuatan dewa liar di tulang sisa ini telah dimurnikan. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng menunjukkan ketidaktahuan. Diao Yuan di samping memperhatikan pandangan Luo Zeng, dan menjelaskan ini adalah gua para dewa liar, dan kekuatan dewa liar tidak akan lepas darinya. Cheng Wei, Mao Sui dan Tu Bai semuanya berlatih di sini. Mereka membutuhkan banyak dewa liar. Untuk fokus pada kultivasi, ada orang-orang khusus yang membantu mereka memurnikan kekuatan para dewa. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Zeng memandang orang-orang itu dengan rasa ingin tahu. Memang tidak sulit untuk mengekstrak kekuatan dewa-dewa yang sunyi dari tulang belulang, dan orang biasa dapat melakukannya. Mungkin ada perbedaan metode yang halus, tetapi celahnya selalu kecil. Tanpa diduga, para jenius dari klan Qiu akan menerima perlakuan seperti itu, dan bahkan langkah pemurnian kekuatan dewa liar dihilangkan. Ketika Luo Zeng dan Diao Yuan mendekat, salah satu dari mereka berjalan dan membungkuk kepada Diao Yuan, Elder Diao Yuan. Diao Yuan mengangguk ringan, mengatakan Wei Chong, kamu boleh mengeluarkan duomo, aku punya pengaturan baru. Nah Wei Chong terkejut melihat Diao Yuan, dengan ekspresi malu di wajahnya, dan pada saat yang sama diam-diam menatap Luo Zeng, dan berkata, Penatua Diao Yuan, ini tidak pantas. Akankah Penatua Chun punya pendapat? Kali ini setelah Wei Xia dan Feng Long jatuh, klan Qiu memilih 2 orang lain untuk menggantikan mereka, salah satunya adalah Duomo, anak dari sesepuh klan Qiu, Chun. Selama periode waktu ini, sumber daya orang Qiu secara alami condong ke arah mereka. Ketika Duomo menangkap kesempatan ini, dia secara alami juga bekerja keras untuk berkultivasi. Sekarang Penatua Diao Yuan mengatakan bahwa dia akan membiarkan Duomo keluar, mereka pasti memiliki pendapat. Lakukan apa yang kukatakan. Wajah Diao Yuan tenggelam. Di mana Wei Chong berani bicara? Dia ingin tahu tentang siapa pemuda di sebelah Diao Yuan. Dia belum pernah melihat orang ini di klan Qiu, dan dia bisa mengeluarkan Duomo. Di bawah perintah Wei Chong, dia memerintahkan orang-orang di atas Gua Nahuang untuk berhenti memurnikan kekuatan para dewa, dan kemudian memasuki celah yang paling dalam. Di kedalaman Nahuang Dong, seorang pemuda berpakaian hitam berjalan keluar dengan bersila, menyerap kekuatan dewa liar. Pemuda berpakaian hitam ini adalah Duomo. Duomo mengerutkan kening ketika Wei Chong masuk dan bertanya Wei Chong, kenapa kamu berhenti? Ekspresi Wei Chong agak canggung, dan kemudian dia berkata baiklah, Penatua Diao Yuan berkata bahwa dia akan mengubah seseorang. Mengubah seseorang. Kulit Duomo menjadi gelap, dan dia tiba-tiba berdiri, kenapa? Wei Chong tidak tahu alasan spesifiknya. Dia hanya berkata, tanya saja pada Penatua Diao Yuan. Titik. Kemurnian garis keturunan Duomo juga level 5, tetapi dalam hal bakat, dia sedikit lebih buruk dari Cheng Wei dan yang lainnya, dan selalu menderita tanpa peluang. Kali ini ketika Feng Long dan Wei Xia meninggal, kesempatan ini secara alami adalah gilirannya. Dia sangat menghargai kesempatan yang diperoleh dengan susah payah ini, dan sekarang dia akan dipaksa keluar dari gua. Bagaimana dia bersedia? Duomo bergegas keluar dari Gua Nahuang dengan ekspresi muram, dan mendatangi Diao Yuan dengan ketidakpuasan yang kuat. Diao Yuan, apa maksudmu? Ibu Duomo, Penatua Chun, tidak rendah dalam klan Qiu, dan sedikit lebih kuat dari Diao Yuan. Mungkin ada sedikit kesopanan saat bertemu Duomo di hari kerja. Saat ini, Duomo penuh dengan keluhan, dan dia hanya memanggil namanya. Diao Yuan tidak menyangka keluhan Duomo begitu berat. Dia berkata dengan enteng rencana klanku telah berubah, dan kita perlu mengatur agar orang lain memasuki Gua Hollow untuk berlatih.
Lainnya, berapa banyak orang di klan Chiou yang tidak kukenal? Siapa yang lebih berkualitas dariku? Duomo berkata dengan dingin, dan pada saat yang sama matanya tertuju pada Luo Zeng, maksudmu bukan dia. Tepat, Diao Yuan menanggapi dengan acuh tak acuh. Apakah dia anggota klanku? Duomo menatap ke atas dan ke bawah Luo Zeng, dia tidak ingat orang nomor satu di klan Ciyu. Bertengkar saat itu menarik perhatian orang lain. Cheng Wei juga keluar dari gua Nahuang lainnya. Dia melirik ke arah Luo Zeng tidak jauh, dan senyum muncul di wajahnya untuk menyapa, Saudara Luo Zeng, kamu di sini. Tidak, apakah kamu sudah ditransplantasikan ke garis keturunan aku? Setelah kembali ke menara tulang klan Ciyu, Cheng Wei melaporkan masalah tersebut kepada para tetua. Menurut rencana awal, Luo Zeng diberi darah klan Ciyu. Darah yang ditransplantasikan jauh lebih rendah daripada milik bawaan, tetapi kekuatan Luo Zeng sendiri kuat, itu sudah cukup. Transplantasi darah membutuhkan waktu, Cheng Wei secara alami bertanya-tanya mengapa Luo Zeng dikirim ke Nahuangdong begitu cepat. Orang asing yang mencangkok darah ingin mendorongku keluar dari lubang gurun. Kenapa? Duomo yang berada di samping bahkan lebih bersemangat ketika mendengar kata-kata Cheng Wei. Identitasnya, 2160.